Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus meninggal dunia pada Senin 21 April 2025 pagi di kediamannya di Casa Santa Marta, Vatikan. Paus Fransiskus wafat pada usia 88 tahun. Sebelum meninggal dunia, Paus Fransiskus sempat dirawat lantaran menderita penyakit pneumonia ganda yang serius. Paus Fransiskus sempat datang ke Indonesia untuk perjalanan apostoliknya pada 3-6 September 2024 lalu. Pada saat itu, ia memperlihatkan kesederhanaannya ketika enggan untuk menggunakan fasilitas mewah dalam lawatannya di Indonesia. Kabar duka meninggalnya Paus Fransiskus diumumkan secara resmi oleh pihak Vatikan melalui pernyataan video oleh pihak Vatikan pada Senin pagi. Menurut pernyataan resmi yang disampaikan Kardinal Kevin Farrell melalui saluran Telegram resmi Vatikan, Paus Fransiskus menghembuskan napas terakhir pada Senin 21 April 2025 pada pukul 7.35 pagi waktu setempat. Sebelumnya, Paus Fransiskus sempat dirawat di Rumah Sakit Gemelli Roma sejak 14 April 2025 setelah menderita pneumonia. Sekitar 38 hari, ia menjalani perawatan di rumah sakit dan sempat kembali ke diamannya di Vatikan, di Casa Santa Marta untuk melanjutkan pemulihannya. Di tengah masa pemulihannya itu, Paus Fransiskus hadir secara singkat di balkon Basilika Santo Petrus pada Misa Minggu Paskah pada Minggu 20 April 2025 kemarin. Paus Fransiskus hadir menyampaikan berkat dan ucapan selamat Paskah kepada puluhan ribu umat yang hadir. Dalam pidato Paskahnya yang disampaikan sebagian besar oleh Uskup Agung Vatikan karena kondisi Paus Fransiskus yang lemah, Paus Fransiskus kembali menyoroti krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza. Ia menyerukan gencatan senjata dan menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap penderitaan warga sipil, terutama komunitas Kristen di wilayah tersebut. Tidak hanya menyerukan perdamaian, Paus Fransiskus juga mengangkat isu kebebasan beragama dan pentingnya toleransi dalam menciptakan dunia yang damai. Paus Fransiskus memiliki nama asli George Mario Bergoglio, lahir di Buenos Aires, Argentina pada 17 Desember 1936. Ia terpilih sebagai Paus Gereja Katolik ke-266 pada hari kedua konklav kepausan 2013 pada 13 Maret 2013 lalu. Sebelumnya sejak tahun 1998, ia adalah Uskup Agung Buenos Aires, Argentina. Ia diangkat sebagai kardinal pada tahun 2001 oleh Paus Yohanes Paulus II. Paus Fransiskus fasih berbicara dalam bahasa Spanyol, Italia, dan Jerman. Paus Fransiskus adalah imam Yesuit pertama dan orang Amerika Latin keturunan Italia pertama yang terpilih sebagai paus. Ia juga menjadi paus non-Eropa pertama dan orang dari belahan bumi selatan pertama sejak Paus Gregorius III dari Suriah wafat pada tahun 741. Ia menjadi Uskup Agung Buenos Aires pada tahun 1998 dan diangkat menjadi kardinal pada tahun 2001 oleh Paus Yohanes Paulus II. Ia memimpin gereja Argentina selama kerusuhan Desember 2001, menyusul pengunduran diri Paus Benediktus 16 pada 28 Februari 2013, sebuah konklav kepausan memilih Bergoglio sebagai penggantinya pada 13 Maret. Ia memilih Fransiskus sebagai nama kepausannya untuk menghormati Santo Fransiskus dari Assisi. Dalam masa kepemimpinannya yang lebih dari 1 dekade, Paus Fransiskus berupaya melakukan reformasi besar terhadap institusi Gereja Katolik yang kala itu tengah dilanda krisis, termasuk skandal pelecehan seksual anak dan konflik internal di birokrasi Vatikan. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana. Paus Fransiskus menolak tinggal di apartemen megah Paus di Istana Apostolik seperti para pendahulunya. Ia lebih memilih tinggal di Wisma Santa Marta bersama komunitas kecil demi menjaga kesehatan psikologisnya.
Kesederhanaan Paus Fransiskus juga terlihat saat melakukan perjalanan apostoliknya di Indonesia pada 3-6 September 2024 lalu. Paus Fransiskus enggan untuk memakai jet pribadi dan lebih memilih untuk menggunakan pesawat komersial. Adapun pesawat yang ditumpangi Paus Fransiskus beserta rombongan kala itu, yakni pesawat komersial dari maskapai Alitalia yang kini dikelola oleh ETA Airways. Tidak sampai di situ, kesederhanaan Paus Fransiskus juga diperlihatkan ketika ia enggan menggunakan mobil mewah layaknya pejabat negara. Bukan menumpangi mobil mewah miliaran rupiah saat kunjungan di Indonesia, Paus Fransiskus lebih memilih menumpangi Toyota Innova Zenix berwarna putih yang ditaksir hanya seharga 430 juta rupiah. Bahkan, mobil tersebut tidak hanya digunakan untuk perjalanan dari Bandara Soekarno-Hatta ke tempat penginapannya, tetapi dipakai selama lawatannya di Indonesia. Paus Fransiskus juga enggan duduk di kursi tengah mobil dan lebih memilih duduk di sebelah sopir. Kaul kemiskinan yang menjadi janjinya sebagai imam di gereja Katolik juga terlihat dari keengganannya untuk tidur di hotel mewah. Hal ini dikonfirmasi oleh Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo. Suharyo mengungkapkan Paus Fransiskus lebih memilih tidur di Kedutaan Besar Vatikan di Indonesia. Paus Fransiskus juga selalu membuka kaca mobilnya saat berkunjung di Indonesia, menyapa warga dengan lambaian dan senyuman. Selama berada di Indonesia, untuk menyapa warga Indonesia yang antusias berdiri di jalan-jalan yang akan dilewati Paus Fransiskus. Paus Fransiskus bahkan memanggil sejumlah warga untuk mendekat dan memberi berkat, terutama untuk anak-anak dan ibu hamil. Yang dipilih Paus dapat mendapat berkat darinya dan juga ia memberikan kalung rosario. Paus Fransiskus sempat memimpin Misa Agung yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 5 September 2024 lalu dalam rangkaian perjalanan apostoliknya. Pada homilinya, ia meminta kepada umat untuk memegang sabda Tuhan sebagai kompas untuk mengarungi kehidupan. Sekitar 87.000 umat Katolik menghadiri Misa Akbar yang dipimpin Paus Fransiskus pada 2024 lalu. Dalam homilinya, Paus Fransiskus menyampaikan pesan penting mengenai pentingnya umat untuk tidak mudah menyerah dan selalu percaya bahwa mereka selalu memiliki kesempatan untuk bangkit setelah gagal. Paus Fransiskus juga berpesan agar Indonesia tidak pernah lelah untuk merawat keberagaman dan kerukunan untuk berjalan bersama demi kebaikan masyarakat. Paus Fransiskus mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Pertama, Paus Fransiskus berterima kasih kepada biarawan dan biarawati serta relawan yang ikut andil dalam menyambut kedatangannya di Indonesia. Paus Fransiskus juga berterima kasih kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, para pejabat sipil, dan aparat keamanan yang telah mengurus segala keperluan kunjungannya di Indonesia. Tidak lupa Paus Fransiskus mendoakan seluruh rakyat Indonesia agar mendapatkan berkat dari Tuhan, serta bisa bertumbuh dalam damai dan kasih persaudaraan. Kemudian Paus Fransiskus juga sempat melawat ke Masjid Istiqlal. Paus Fransiskus mengatakan Indonesia memiliki kekayaan yang sangat melimpah. Ia menyatakan Indonesia memiliki kekayaan layaknya tambang emas terbesar di dunia. Meski begitu, Paus Fransiskus menyatakan kekayaan terbesar bagi bangsa Indonesia adalah keberagaman dan kerukunan. Paus Fransiskus mengajak masyarakat Indonesia untuk menjaga nilai-nilai keberagaman dan kerukunan, dan Paus Fransiskus berharap bangsa Indonesia tidak terjerumus ke fundamentalisme dan kekerasan. Ia bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Nazaruddin Umar, menandatangani deklarasi kerukunan umat dalam dokumen kemanusiaan The Istiqlal Declaration 2024 atau Deklarasi Istiqlal. Banyak pesan perdamaian yang disampaikan Paus Fransiskus dalam berbagai kegiatannya selama di Indonesia. Paus Fransiskus memuji semboyan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Hal itu disampaikan Paus Fransiskus dalam pidato di Istana Negara pada 4 September 2024 lalu. Paus Fransiskus juga menyerukan pentingnya perdamaian dan kerukunan. Paus juga menekankan perlunya menjaga keseimbangan antara kemajemukan budaya dan ideologi yang berbeda. Sementara itu, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi mengatakan kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia memiliki pesan tentang arti pentingnya perbedaan.
Kemudian Paus Fransiskus juga menyempatkan diri menulis di sebuah buku kehormatan sebelum menghadiri pertemuan di Istana Negara. Tulisan tersebut berisi testimoni, pesan doa dan harapannya terhadap Indonesia yang isinya terbenam dalam keindahan tanah ini, tempat pertemuan dan dialog antara berbagai budaya dan agama. Saya mendoakan agar masyarakat Indonesia semakin bertumbuh dalam iman, persaudaraan, dan kasih sayang. Tuhan memberkati Indonesia. Selamat jalan Paus Fransiskus, pemimpin gereja yang menginspirasi dunia melalui kesederhanaannya. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus meninggal dunia pada Senin 21 April 2025 pagi di kediamannya di Casa Santa Marta, Vatikan. Paus Fransiskus wafat pada usia 88 tahun. Sebelum meninggal dunia, Paus Fransiskus sempat dirawat lantaran menderita penyakit pneumonia ganda yang serius. Paus Fransiskus sempat datang ke Indonesia untuk perjalanan apostoliknya pada 3-6 September 2024 lalu. Pada saat itu, ia memperlihatkan kesederhanaannya ketika enggan untuk menggunakan fasilitas mewah dalam lawatannya di Indonesia. Kabar duka meninggalnya Paus Fransiskus diumumkan secara resmi oleh pihak Vatikan melalui pernyataan video oleh pihak Vatikan pada Senin pagi. Menurut pernyataan resmi yang disampaikan Kardinal Kevin Farrell melalui saluran Telegram resmi Vatikan, Paus Fransiskus menghembuskan napas terakhir pada Senin 21 April 2025 pada pukul 7.35 pagi waktu setempat. Sebelumnya, Paus Fransiskus sempat dirawat di Rumah Sakit Gemelli Roma sejak 14 April 2025 setelah menderita pneumonia. Sekitar 38 hari, ia menjalani perawatan di rumah sakit dan sempat kembali ke kediamannya di Vatikan, di Casa Santa Marta untuk melanjutkan pemulihannya. Di tengah masa pemulihannya itu, Paus Fransiskus hadir secara singkat di balkon Basilika Santo Petrus pada Misa Minggu Paskah pada Minggu 20 April 2025 kemarin. Paus Fransiskus hadir menyampaikan berkat dan ucapan selamat Paskah kepada puluhan ribu umat yang hadir. Dalam pidato Paskahnya yang disampaikan sebagian besar oleh Uskup Agung Vatikan karena kondisi Paus Fransiskus yang lemah, Paus Fransiskus kembali menyoroti krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza. Ia menyerukan gencatan senjata dan menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap penderitaan warga sipil, terutama komunitas Kristen di wilayah tersebut. Tidak hanya menyerukan perdamaian, Paus Fransiskus juga mengangkat isu kebebasan beragama dan pentingnya toleransi dalam menciptakan dunia yang damai. Paus Fransiskus memiliki nama asli George Mario Bergoglio, lahir di Buenos Aires, Argentina pada 17 Desember 1936. Ia terpilih sebagai Paus Gereja Katolik ke-266 pada hari kedua konklav kepausan 2013 pada 13 Maret 2013 lalu. Sebelumnya sejak tahun 1998, ia adalah Uskup Agung Buenos Aires, Argentina. Ia diangkat sebagai kardinal pada tahun 2001 oleh Paus Yohanes Paulus II.
Paus Fransiskus fasih berbicara dalam bahasa Spanyol, Italia, dan Jerman. Paus Fransiskus adalah imam Yesuit pertama dan orang Amerika Latin keturunan Italia pertama yang terpilih sebagai paus. Ia juga menjadi paus non-Eropa pertama dan orang dari belahan bumi selatan pertama sejak Paus Gregorius III dari Suriah wafat pada tahun 741. Ia menjadi Uskup Agung Buenos Aires pada tahun 1998 dan diangkat menjadi kardinal pada tahun 2001 oleh Paus Yohanes Paulus II. Ia memimpin gereja Argentina selama kerusuhan Desember 2001, menyusul pengunduran diri Paus Benediktus 16 pada 28 Februari 2013, sebuah konklav kepausan memilih Bergoglio sebagai penggantinya pada 13 Maret. Ia memilih Fransiskus sebagai nama kepausannya untuk menghormati Santo Fransiskus dari Assisi. Dalam masa kepemimpinannya yang lebih dari 1 dekade, Paus Fransiskus berupaya melakukan reformasi besar terhadap institusi gereja Katolik yang kala itu tengah dilanda krisis, termasuk skandal pelecehan seksual anak dan konflik internal di birokrasi Vatikan. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana. Paus Fransiskus menolak tinggal di apartemen megah Paus di Istana Apostolik seperti para pendahulunya. Ia lebih memilih tinggal di Wisma Santa Marta bersama komunitas kecil demi menjaga kesehatan psikologisnya. Kesederhanaan Paus Fransiskus juga terlihat saat melakukan perjalanan apostoliknya di Indonesia pada 3-6 September 2024 lalu. Paus Fransiskus enggan untuk memakai jet pribadi dan lebih memilih untuk menggunakan pesawat komersial. Adapun pesawat yang ditumpangi Paus Fransiskus beserta rombongan kala itu, yakni pesawat komersial dari maskapai yang kini dikelola oleh ETA Airways. Tidak sampai di situ, kesederhanaan Paus Fransiskus juga diperlihatkan ketika ia enggan menggunakan mobil mewah layaknya pejabat negara. Bukan menumpangi mobil mewah miliaran rupiah saat kunjungan di Indonesia, Paus Fransiskus lebih memilih menumpangi Toyota Innova Zenix berwarna putih yang ditaksir hanya seharga 430 juta rupiah. Bahkan, mobil tersebut tidak hanya digunakan untuk perjalanan dari Bandara Soekarno-Hatta ke tempat penginapannya, tetapi dipakai selama lawatannya di Indonesia. Paus Fransiskus juga enggan duduk di kursi tengah mobil dan lebih memilih duduk di sebelah sopir. Kaul kemiskinan yang menjadi janjinya sebagai imam di gereja Katolik juga terlihat dari keengganannya untuk tidur di hotel mewah. Hal ini dikonfirmasi oleh Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo. Suharyo mengungkapkan Paus Fransiskus lebih memilih tidur di Kedutaan Besar Vatikan di Indonesia. Paus Fransiskus juga selalu membuka kaca mobilnya saat berkunjung di Indonesia, menyapa warga dengan lambaian dan senyuman. Selama berada di Indonesia, untuk menyapa warga Indonesia yang antusias berdiri di jalan-jalan yang akan dilewati Paus Fransiskus. Paus Fransiskus bahkan memanggil sejumlah warga untuk mendekat dan memberi berkat, terutama untuk anak-anak dan ibu hamil. Yang dipilih Paus dapat mendapat berkat darinya dan juga ia memberikan kalung rosario. Paus Fransiskus sempat memimpin Misa Agung yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 5 September 2024 lalu dalam rangkaian perjalanan apostoliknya. Pada homilinya, ia meminta kepada umat untuk memegang sabda Tuhan sebagai kompas untuk mengarungi kehidupan. Sekitar 87.000 umat Katolik menghadiri Misa Akbar yang dipimpin Paus Fransiskus pada 2024 lalu. Dalam homilinya, Paus Fransiskus menyampaikan pesan penting mengenai pentingnya umat untuk tidak mudah menyerah dan selalu percaya bahwa mereka selalu memiliki kesempatan untuk bangkit setelah gagal. Paus Fransiskus juga berpesan agar Indonesia tidak pernah lelah untuk merawat keberagaman dan kerukunan untuk berjalan bersama demi kebaikan masyarakat. Paus Fransiskus mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Pertama, Paus Fransiskus berterima kasih kepada biarawan dan biarawati serta relawan yang ikut andil dalam menyambut kedatangannya di Indonesia.
Paus Fransiskus juga berterima kasih kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, para pejabat sipil, dan aparat keamanan yang telah mengurus segala keperluan kunjungannya di Indonesia. Tidak lupa Paus Fransiskus mendoakan seluruh rakyat Indonesia agar mendapatkan berkat dari Tuhan, serta bisa bertumbuh dalam damai dan kasih persaudaraan. Kemudian Paus Fransiskus juga sempat melawat ke Masjid Istiqlal. Paus Fransiskus mengatakan Indonesia memiliki kekayaan yang sangat melimpah. Ia menyatakan Indonesia memiliki kekayaan layaknya tambang emas terbesar di dunia. Meski begitu, Paus Fransiskus menyatakan kekayaan terbesar bagi bangsa Indonesia adalah keberagaman dan kerukunan. Paus Fransiskus mengajak masyarakat Indonesia untuk menjaga nilai-nilai keberagaman dan kerukunan, dan Paus Fransiskus berharap bangsa Indonesia tidak terjerumus ke fundamentalisme dan kekerasan. Ia bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Nazaruddin Umar, menandatangani deklarasi kerukunan umat dalam dokumen kemanusiaan The Istiqlal Declaration 2024 atau Deklarasi Istiqlal. Banyak pesan perdamaian yang disampaikan Paus Fransiskus dalam berbagai kegiatannya selama di Indonesia. Paus Fransiskus memuji semboyan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Hal itu disampaikan Paus Fransiskus dalam pidato di Istana Negara pada 4 September 2024 lalu. Paus Fransiskus juga menyerukan pentingnya perdamaian dan kerukunan. Paus juga menekankan perlunya menjaga keseimbangan antara kemajemukan budaya dan ideologi yang berbeda. Sementara itu, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi mengatakan kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia memiliki pesan tentang arti pentingnya perbedaan. Kemudian Paus Fransiskus juga menyempatkan diri menulis di sebuah buku kehormatan sebelum menghadiri pertemuan di Istana Negara. Tulisan tersebut berisi testimoni, pesan doa dan harapannya terhadap Indonesia yang isinya terbenam dalam keindahan tanah ini, tempat pertemuan dan dialog antara berbagai budaya dan agama. Saya mendoakan agar masyarakat Indonesia semakin bertumbuh dalam iman, persaudaraan, dan kasih sayang. Tuhan memberkati Indonesia. Selamat jalan Paus Fransiskus, pemimpin gereja yang menginspirasi dunia melalui kesederhanaannya. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus meninggal dunia pada Senin 21 April 2025 pagi di kediamannya di Casa Santa Marta, Vatikan. Paus Fransiskus wafat pada usia 88 tahun. Sebelum meninggal dunia, Paus Fransiskus sempat dirawat lantaran menderita penyakit pneumonia ganda yang serius. Paus Fransiskus sempat datang ke Indonesia untuk perjalanan apostoliknya pada 3-6 September 2024 lalu. Pada saat itu, ia memperlihatkan kesederhanaannya ketika enggan untuk menggunakan fasilitas mewah dalam lawatannya di Indonesia. Kabar duka meninggalnya Paus Fransiskus diumumkan secara resmi oleh pihak Vatikan melalui pernyataan video oleh pihak Vatikan pada Senin pagi. Menurut pernyataan resmi yang disampaikan Kardinal Kevin Farrell melalui saluran Telegram resmi Vatikan, Paus Fransiskus menghembuskan napas terakhir pada Senin 21 April 2025 pada pukul 7.35 pagi waktu setempat. Sebelumnya, Paus Fransiskus sempat dirawat di Rumah Sakit Gemelli Roma sejak 14 April 2025 setelah menderita pneumonia. Sekitar 38 hari
ia menjalani perawatan di rumah sakit dan sempat kembali ke kediamannya di Vatikan di Casa Santa Marta untuk melanjutkan pemulihannya. Di tengah masa pemulihannya itu, Paus Fransiskus hadir secara singkat di balkon Basilika Santo Petrus pada Misa Minggu Paskah pada Minggu 20 April 2025 kemarin. Paus Fransiskus hadir menyampaikan berkat dan ucapan selamat Paskah kepada puluhan ribu umat yang hadir. Dalam pidato Paskahnya yang disampaikan sebagian besar oleh Uskup Agung Vatikan karena kondisi Paus Fransiskus yang lemah, Paus Fransiskus kembali menyoroti krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza. Ia menyerukan gencatan senjata dan menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap penderitaan warga sipil, terutama komunitas Kristen di wilayah tersebut. Tidak hanya menyerukan perdamaian, Paus Fransiskus juga mengangkat isu kebebasan beragama dan pentingnya toleransi dalam menciptakan dunia yang damai. Paus Fransiskus memiliki nama asli George Mario Bergoglio, lahir di Buenos Aires, Argentina pada 17 Desember 1936. Ia terpilih sebagai Paus Gereja Katolik ke-266 pada hari kedua konklav kepausan 2013 pada 13 Maret 2013 lalu. Sebelumnya sejak tahun 1998, ia adalah Uskup Agung Buenos Aires, Argentina. Ia diangkat sebagai kardinal pada tahun 2001 oleh Paus Yohanes Paulus II. Paus Fransiskus fasih berbicara dalam bahasa Spanyol, Italia, dan Jerman. Paus Fransiskus adalah imam Yesuit pertama dan orang Amerika Latin keturunan Italia pertama yang terpilih sebagai paus. Ia juga menjadi paus non-Eropa pertama dan orang dari belahan bumi selatan pertama sejak Paus Gregorius III dari Suriah wafat pada tahun 741. Ia menjadi Uskup Agung Buenos Aires pada tahun 1998 dan diangkat menjadi kardinal pada tahun 2001 oleh Paus Yohanes Paulus II. Ia memimpin gereja Argentina selama kerusuhan Desember 2001, menyusul pengunduran diri Paus Benediktus 16 pada 28 Februari 2013, sebuah konklav kepausan memilih Bergoglio sebagai penggantinya pada 13 Maret. Ia memilih Fransiskus sebagai nama kepausannya untuk menghormati Santo Fransiskus dari Assisi. Dalam masa kepemimpinannya yang lebih dari 1 dekade, Paus Fransiskus berupaya melakukan reformasi besar terhadap institusi Gereja Katolik yang kala itu tengah dilanda krisis, termasuk skandal pelecehan seksual anak dan konflik internal di birokrasi Vatikan. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana. Paus Fransiskus menolak tinggal di apartemen megah Paus di Istana Apostolik seperti para pendahulunya. Ia lebih memilih tinggal di Wisma Santa Marta bersama komunitas kecil demi menjaga kesehatan psikologisnya. Kesederhanaan Paus Fransiskus juga terlihat saat melakukan perjalanan apostoliknya di Indonesia pada 3-6 September 2024 lalu. Paus Fransiskus enggan untuk memakai jet pribadi dan lebih memilih untuk menggunakan pesawat komersial. Adapun pesawat yang ditumpangi Paus Fransiskus beserta rombongan kala itu, yakni pesawat komersial dari maskapai Alitalia yang kini dikelola oleh ITA Airways. Tidak sampai di situ, kesederhanaan Paus Fransiskus juga diperlihatkan ketika ia enggan menggunakan mobil mewah layaknya pejabat negara. Bukan menumpangi mobil mewah miliaran rupiah saat kunjungan di Indonesia, Paus Fransiskus lebih memilih menumpangi Toyota Innova Zenix berwarna putih yang ditaksir hanya seharga 430 juta rupiah. Bahkan, mobil tersebut tidak hanya digunakan untuk perjalanan dari Bandara Soekarno-Hatta ke tempat penginapannya, tetapi dipakai selama lawatannya di Indonesia. Paus Fransiskus juga enggan duduk di kursi tengah mobil dan lebih memilih duduk di sebelah sopir. Kaul kemiskinan yang menjadi janjinya sebagai imam di Gereja Katolik juga terlihat dari keengganannya untuk tidur di hotel mewah. Hal ini dikonfirmasi oleh Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo. Suharyo mengungkapkan Paus Fransiskus lebih memilih tidur di Kedutaan Besar Vatikan di Indonesia. Paus Fransiskus juga selalu membuka kaca mobilnya saat berkunjung di Indonesia, menyapa warga dengan lambaian dan senyuman.
selama berada di Indonesia untuk menyapa warga Indonesia yang antusias berdiri di jalan-jalan yang akan dilewati Paus Fransiskus. Paus Fransiskus bahkan memanggil sejumlah warga untuk mendekat dan memberi berkat, terutama untuk anak-anak dan ibu hamil. Yang dipilih Paus dapat mendapat berkat darinya dan juga ia memberikan kalung rosario. Paus Fransiskus sempat memimpin misa agung yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 5 September 2024 lalu dalam rangkaian perjalanan apostoliknya. Pada homilinya, ia meminta kepada umat untuk memegang sabda Tuhan sebagai kompas untuk mengarungi kehidupan. Sekitar 87.000 umat Katolik menghadiri misa akbar yang dipimpin Paus Fransiskus pada 2024 lalu. Dalam homilinya, Paus Fransiskus menyampaikan pesan penting mengenai pentingnya umat untuk tidak mudah menyerah dan selalu percaya bahwa mereka selalu memiliki kesempatan untuk bangkit setelah gagal. Paus Fransiskus juga berpesan agar Indonesia tidak pernah lelah untuk merawat keberagaman dan kerukunan untuk berjalan bersama demi kebaikan masyarakat. Paus Fransiskus mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Pertama, Paus Fransiskus berterima kasih kepada biarawan dan biarawati serta relawan yang ikut andil dalam menyambut kedatangannya di Indonesia. Paus Fransiskus juga berterima kasih kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, para pejabat sipil, dan aparat keamanan yang telah mengurus segala keperluan kunjungannya di Indonesia. Tidak lupa Paus Fransiskus mendoakan seluruh rakyat Indonesia agar mendapatkan berkat dari Tuhan, serta bisa bertumbuh dalam damai dan kasih persaudaraan. Kemudian Paus Fransiskus juga sempat melawat ke Masjid Istiqlal. Paus Fransiskus mengatakan Indonesia memiliki kekayaan yang sangat melimpah. Ia menyatakan Indonesia memiliki kekayaan layaknya tambang emas terbesar di dunia. Meski begitu, Paus Fransiskus menyatakan kekayaan terbesar bagi bangsa Indonesia adalah keberagaman dan kerukunan. Paus Fransiskus mengajak masyarakat Indonesia untuk menjaga nilai-nilai keberagaman dan kerukunan, dan Paus Fransiskus berharap bangsa Indonesia tidak terjerumus ke fundamentalisme dan kekerasan. Ia bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Nazaruddin Umar, menandatangani deklarasi kerukunan umat dalam dokumen kemanusiaan The Istiqlal Declaration 2024 atau Deklarasi Istiqlal. Banyak pesan perdamaian yang disampaikan Paus Fransiskus dalam berbagai kegiatannya selama di Indonesia. Paus Fransiskus memuji semboyan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Hal itu disampaikan Paus Fransiskus dalam pidato di Istana Negara pada 4 September 2024 lalu. Paus Fransiskus juga menyerukan pentingnya perdamaian dan kerukunan. Paus juga menekankan perlunya menjaga keseimbangan antara kemajemukan budaya dan ideologi yang berbeda. Sementara itu, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi mengatakan kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia memiliki pesan tentang arti pentingnya perbedaan. Kemudian Paus Fransiskus juga menyempatkan diri menulis di sebuah buku kehormatan sebelum menghadiri pertemuan di Istana Negara. Tulisan tersebut berisi testimoni, pesan doa dan harapannya terhadap Indonesia yang isinya terbenam dalam keindahan tanah ini, tempat pertemuan dan dialog antara berbagai budaya dan agama. Saya mendoakan agar masyarakat Indonesia semakin bertumbuh dalam iman, persaudaraan, dan kasih sayang. Tuhan memberkati Indonesia. Selamat jalan Paus Fransiskus, pemimpin gereja yang menginspirasi dunia melalui kesederhanaannya. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pemimpin Gereja Katolik
Paus Fransiskus meninggal dunia pada Senin 21 April 2025 pagi di kediamannya di Casa Santa Marta, Vatikan. Paus Fransiskus wafat pada usia 88 tahun. Sebelum meninggal dunia, Paus Fransiskus sempat dirawat lantaran menderita penyakit pneumonia ganda yang serius. Paus Fransiskus sempat datang ke Indonesia untuk perjalanan apostoliknya pada 3-6 September 2024 lalu. Pada saat itu, ia memperlihatkan kesederhanaannya ketika enggan untuk menggunakan fasilitas mewah dalam lawatannya di Indonesia. Kabar duka meninggalnya Paus Fransiskus diumumkan secara resmi oleh pihak Vatikan melalui pernyataan video oleh pihak Vatikan pada Senin pagi. Menurut pernyataan resmi yang disampaikan Kardinal Kevin Farrell melalui saluran Telegram resmi Vatikan, Paus Fransiskus menghembuskan napas terakhir pada Senin 21 April 2025 pada pukul 7.35 pagi waktu setempat. Sebelumnya, Paus Fransiskus sempat dirawat di Rumah Sakit Gemelli Roma sejak 14 April 2025 setelah menderita pneumonia. Sekitar 38 hari, ia menjalani perawatan di rumah sakit dan sempat kembali ke kediamannya di Vatikan, di Casa Santa Marta untuk melanjutkan pemulihannya. Di tengah masa pemulihannya itu, Paus Fransiskus hadir secara singkat di balkon Basilika Santo Petrus pada Misa Minggu Paskah pada Minggu 20 April 2025 kemarin. Paus Fransiskus hadir menyampaikan berkat dan ucapan selamat Paskah kepada puluhan ribu umat yang hadir. Dalam pidato Paskahnya yang disampaikan sebagian besar oleh Uskup Agung Vatikan karena kondisi Paus Fransiskus yang lemah, Paus Fransiskus kembali menyoroti krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza. Ia menyerukan gencatan senjata dan menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap penderitaan warga sipil, terutama komunitas Kristen di wilayah tersebut. Tidak hanya menyerukan perdamaian, Paus Fransiskus juga mengangkat isu kebebasan beragama dan pentingnya toleransi dalam menciptakan dunia yang damai. Paus Fransiskus memiliki nama asli George Mario Bergoglio, lahir di Buenos Aires, Argentina pada 17 Desember 1936. Ia terpilih sebagai Paus Gereja Katolik ke-266 pada hari kedua konklav kepausan 2013 pada 13 Maret 2013 lalu. Sebelumnya sejak tahun 1998, ia adalah Uskup Agung Buenos Aires, Argentina. Ia diangkat sebagai kardinal pada tahun 2001 oleh Paus Yohanes Paulus II. Paus Fransiskus fasih berbicara dalam bahasa Spanyol, Italia, dan Jerman. Paus Fransiskus adalah imam Yesuit pertama dan orang Amerika Latin keturunan Italia pertama yang terpilih sebagai paus. Ia juga menjadi paus non-Eropa pertama dan orang dari belahan bumi selatan pertama sejak Paus Gregorius III dari Suriah wafat pada tahun 741. Ia menjadi Uskup Agung Buenos Aires pada tahun 1998 dan diangkat menjadi kardinal pada tahun 2001 oleh Paus Yohanes Paulus II. Ia memimpin gereja Argentina selama kerusuhan Desember 2001, menyusul pengunduran diri Paus Benediktus 16 pada 28 Februari 2013, sebuah konklav kepausan memilih Bergoglio sebagai penggantinya pada 13 Maret. Ia memilih Fransiskus sebagai nama kepausannya untuk menghormati Santo Fransiskus dari Assisi. Dalam masa kepemimpinannya yang lebih dari 1 dekade, Paus Fransiskus berupaya melakukan reformasi besar terhadap institusi Gereja Katolik yang kala itu tengah dilanda krisis, termasuk skandal pelecehan seksual anak dan konflik internal di birokrasi Vatikan. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana. Paus Fransiskus menolak tinggal di apartemen megah Paus di Istana Apostolik seperti para pendahulunya. Ia lebih memilih tinggal di Wisma Santa Marta bersama komunitas kecil demi menjaga kesehatan psikologisnya.
Kesederhanaan Paus Fransiskus juga terlihat saat melakukan perjalanan apostoliknya di Indonesia pada 3-6 September 2024 lalu. Paus Fransiskus enggan untuk memakai jet pribadi dan lebih memilih untuk menggunakan pesawat komersial. Adapun pesawat yang ditumpangi Paus Fransiskus beserta rombongan kala itu, yakni pesawat komersial dari maskapai Alitalia yang kini dikelola oleh ETA Airways. Tidak sampai di situ, kesederhanaan Paus Fransiskus juga diperlihatkan ketika ia enggan menggunakan mobil mewah layaknya pejabat negara. Bukan menumpangi mobil mewah miliaran rupiah saat kunjungan di Indonesia, Paus Fransiskus lebih memilih menumpangi Toyota Innova Zenix berwarna putih yang ditaksir hanya seharga 430 juta rupiah. Bahkan, mobil tersebut tidak hanya digunakan untuk perjalanan dari Bandara Soekarno-Hatta ke tempat penginapannya, tetapi dipakai selama lawatannya di Indonesia. Paus Fransiskus juga enggan duduk di kursi tengah mobil dan lebih memilih duduk di sebelah sopir. Kaul kemiskinan yang menjadi janjinya sebagai imam di gereja Katolik juga terlihat dari keengganannya untuk tidur di hotel mewah. Hal ini dikonfirmasi oleh Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo. Suharyo mengungkapkan Paus Fransiskus lebih memilih tidur di Kedutaan Besar Vatikan di Indonesia. Paus Fransiskus juga selalu membuka kaca mobilnya saat berkunjung di Indonesia, menyapa warga dengan lambaian dan senyuman. Selama berada di Indonesia, untuk menyapa warga Indonesia yang antusias berdiri di jalan-jalan yang akan dilewati Paus Fransiskus. Paus Fransiskus bahkan memanggil sejumlah warga untuk mendekat dan memberi berkat, terutama untuk anak-anak dan ibu hamil. Yang dipilih Paus dapat mendapat berkat darinya dan juga ia memberikan kalung rosario. Paus Fransiskus sempat memimpin Misa Agung yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 5 September 2024 lalu dalam rangkaian perjalanan apostoliknya. Pada homilinya, ia meminta kepada umat untuk memegang sabda Tuhan sebagai kompas untuk mengarungi kehidupan. Sekitar 87.000 umat Katolik menghadiri Misa Akbar yang dipimpin Paus Fransiskus pada 2024 lalu. Dalam homilinya, Paus Fransiskus menyampaikan pesan penting mengenai pentingnya umat untuk tidak mudah menyerah dan selalu percaya bahwa mereka selalu memiliki kesempatan untuk bangkit setelah gagal. Paus Fransiskus juga berpesan agar Indonesia tidak pernah lelah untuk merawat keberagaman dan kerukunan untuk berjalan bersama demi kebaikan masyarakat. Paus Fransiskus mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Pertama, Paus Fransiskus berterima kasih kepada biarawan dan biarawati serta relawan yang ikut andil dalam menyambut kedatangannya di Indonesia. Paus Fransiskus juga berterima kasih kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, para pejabat sipil, dan aparat keamanan yang telah mengurus segala keperluan kunjungannya di Indonesia. Tidak lupa Paus Fransiskus mendoakan seluruh rakyat Indonesia agar mendapatkan berkat dari Tuhan, serta bisa bertumbuh dalam damai dan kasih persaudaraan. Kemudian Paus Fransiskus juga sempat melawat ke Masjid Istiqlal. Paus Fransiskus mengatakan Indonesia memiliki kekayaan yang sangat melimpah. Ia menyatakan Indonesia memiliki kekayaan layaknya tambang emas terbesar di dunia. Meski begitu, Paus Fransiskus menyatakan kekayaan terbesar bagi bangsa Indonesia adalah keberagaman dan kerukunan. Paus Fransiskus mengajak masyarakat Indonesia untuk menjaga nilai-nilai keberagaman dan kerukunan, dan Paus Fransiskus berharap bangsa Indonesia tidak terjerumus ke fundamentalisme dan kekerasan. Ia bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Nazaruddin Umar, menandatangani deklarasi kerukunan umat dalam dokumen kemanusiaan The Istiqlal Declaration 2024 atau Deklarasi Istiqlal. Banyak pesan perdamaian yang disampaikan Paus Fransiskus dalam berbagai kegiatannya selama di Indonesia. Paus Fransiskus memuji semboyan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Hal itu disampaikan Paus Fransiskus dalam pidato di Istana Negara pada 4 September 2024 lalu. Paus Fransiskus juga menyerukan pentingnya perdamaian dan kerukunan. Paus juga menekankan perlunya menjaga keseimbangan antara kemajemukan budaya dan ideologi yang berbeda. Sementara itu, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi mengatakan kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia memiliki pesan tentang arti pentingnya perbedaan.
Kemudian Paus Fransiskus juga menyempatkan diri menulis di sebuah buku kehormatan sebelum menghadiri pertemuan di Istana Negara. Tulisan tersebut berisi testimoni, pesan doa dan harapannya terhadap Indonesia yang isinya terbenam dalam keindahan tanah ini, tempat pertemuan dan dialog antara berbagai budaya dan agama. Saya mendoakan agar masyarakat Indonesia semakin bertumbuh dalam iman, persaudaraan, dan kasih sayang. Tuhan memberkati Indonesia. Selamat jalan Paus Fransiskus, pemimpin gereja yang menginspirasi dunia melalui kesederhanaannya. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus meninggal dunia pada Senin 21 April 2025 pagi di kediamannya di Casa Santa Marta, Vatikan. Paus Fransiskus wafat pada usia 88 tahun. Sebelum meninggal dunia, Paus Fransiskus sempat dirawat lantaran menderita penyakit pneumonia ganda yang serius. Paus Fransiskus sempat datang ke Indonesia untuk perjalanan apostoliknya pada 3-6 September 2024 lalu. Pada saat itu, ia memperlihatkan kesederhanaannya ketika enggan untuk menggunakan fasilitas mewah dalam lawatannya di Indonesia. Kabar duka meninggalnya Paus Fransiskus diumumkan secara resmi oleh pihak Vatikan melalui pernyataan video oleh pihak Vatikan pada Senin pagi. Menurut pernyataan resmi yang disampaikan Kardinal Kevin Farrell melalui saluran Telegram resmi Vatikan, Paus Fransiskus menghembuskan napas terakhir pada Senin 21 April 2025 pada pukul 7.35 pagi waktu setempat. Sebelumnya, Paus Fransiskus sempat dirawat di Rumah Sakit Gemelli Roma sejak 14 April 2025 setelah menderita pneumonia. Sekitar 38 hari, ia menjalani perawatan di rumah sakit dan sempat kembali ke kediamannya di Vatikan, di Casa Santa Marta untuk melanjutkan pemulihannya. Di tengah masa pemulihannya itu, Paus Fransiskus hadir secara singkat di balkon Basilika Santo Petrus pada Misa Minggu Paskah pada Minggu 20 April 2025 kemarin. Paus Fransiskus hadir menyampaikan berkat dan ucapan selamat Paskah kepada puluhan ribu umat yang hadir. Dalam pidato Paskahnya yang disampaikan sebagian besar oleh Uskup Agung Vatikan karena kondisi Paus Fransiskus yang lemah, Paus Fransiskus kembali menyoroti krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza. Ia menyerukan gencatan senjata dan menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap penderitaan warga sipil, terutama komunitas Kristen di wilayah tersebut. Tidak hanya menyerukan perdamaian, Paus Fransiskus juga mengangkat isu kebebasan beragama dan pentingnya toleransi dalam menciptakan dunia yang damai. Paus Fransiskus memiliki nama asli George Mario Bergoglio, lahir di Buenos Aires, Argentina pada 17 Desember 1936. Ia terpilih sebagai Paus Gereja Katolik ke-266 pada hari kedua konklav kepausan 2013 pada 13 Maret 2013 lalu. Sebelumnya sejak tahun 1998, ia adalah Uskup Agung Buenos Aires, Argentina. Ia diangkat sebagai kardinal pada tahun 2001 oleh Paus Yohanes Paulus II.
Paus Fransiskus fasih berbicara dalam bahasa Spanyol, Italia, dan Jerman. Paus Fransiskus adalah imam Yesuit pertama dan orang Amerika Latin keturunan Italia pertama yang terpilih sebagai paus. Ia juga menjadi paus non-Eropa pertama dan orang dari belahan bumi selatan pertama sejak Paus Gregorius III dari Suriah wafat pada tahun 741. Ia menjadi Uskup Agung Buenos Aires pada tahun 1998 dan diangkat menjadi kardinal pada tahun 2001 oleh Paus Yohanes Paulus II. Ia memimpin gereja Argentina selama kerusuhan Desember 2001, menyusul pengunduran diri Paus Benediktus 16 pada 28 Februari 2013, sebuah konklav kepausan memilih Bergoglio sebagai penggantinya pada 13 Maret. Ia memilih Fransiskus sebagai nama kepausannya untuk menghormati Santo Fransiskus dari Assisi. Dalam masa kepemimpinannya yang lebih dari 1 dekade, Paus Fransiskus berupaya melakukan reformasi besar terhadap institusi gereja Katolik yang kala itu tengah dilanda krisis, termasuk skandal pelecehan seksual anak dan konflik internal di birokrasi Vatikan. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana. Paus Fransiskus menolak tinggal di apartemen megah Paus di Istana Apostolik seperti para pendahulunya. Ia lebih memilih tinggal di Wisma Santa Marta bersama komunitas kecil demi menjaga kesehatan psikologisnya. Kesederhanaan Paus Fransiskus juga terlihat saat melakukan perjalanan apostoliknya di Indonesia pada 3-6 September 2024 lalu. Paus Fransiskus enggan untuk memakai jet pribadi dan lebih memilih untuk menggunakan pesawat komersial. Adapun pesawat yang ditumpangi Paus Fransiskus beserta rombongan kala itu, yakni pesawat komersial dari maskapai Alitalia yang kini dikelola oleh ITA Airways. Tidak sampai di situ, kesederhanaan Paus Fransiskus juga diperlihatkan ketika ia enggan menggunakan mobil mewah layaknya pejabat negara. Bukan menumpangi mobil mewah miliaran rupiah saat kunjungan di Indonesia, Paus Fransiskus lebih memilih menumpangi Toyota Innova Zenix berwarna putih yang ditaksir hanya seharga 430 juta rupiah. Bahkan, mobil tersebut tidak hanya digunakan untuk perjalanan dari Bandara Soekarno-Hatta ke tempat penginapannya, tetapi dipakai selama lawatannya di Indonesia. Paus Fransiskus juga enggan duduk di kursi tengah mobil dan lebih memilih duduk di sebelah sopir. Kaul kemiskinan yang menjadi janjinya sebagai imam di gereja Katolik juga terlihat dari keengganannya untuk tidur di hotel mewah. Hal ini dikonfirmasi oleh Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo. Suharyo mengungkapkan Paus Fransiskus lebih memilih tidur di Kedutaan Besar Vatikan di Indonesia. Paus Fransiskus juga selalu membuka kaca mobilnya saat berkunjung di Indonesia, menyapa warga dengan lambaian dan senyuman selama berada di Indonesia untuk menyapa warga Indonesia yang antusias berdiri di jalan-jalan yang akan dilewati Paus Fransiskus. Paus Fransiskus bahkan memanggil sejumlah warga untuk mendekat dan memberi berkat, terutama untuk anak-anak dan ibu hamil. Yang dipilih Paus dapat mendapat berkat darinya dan juga ia memberikan kalung rosario. Paus Fransiskus sempat memimpin Misa Agung yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 5 September 2024 lalu dalam rangkaian perjalanan apostoliknya. Pada homilinya, ia meminta kepada umat untuk memegang sabda Tuhan sebagai kompas untuk mengarungi kehidupan. Sekitar 87.000 umat Katolik menghadiri Misa Akbar yang dipimpin Paus Fransiskus pada 2024 lalu. Dalam homilinya, Paus Fransiskus menyampaikan pesan penting mengenai pentingnya umat untuk tidak mudah menyerah dan selalu percaya bahwa mereka selalu memiliki kesempatan untuk bangkit setelah gagal. Paus Fransiskus juga berpesan agar Indonesia tidak pernah lelah untuk merawat keberagaman dan kerukunan untuk berjalan bersama demi kebaikan masyarakat. Paus Fransiskus mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Pertama, Paus Fransiskus berterima kasih kepada biarawan dan biarawati serta relawan yang ikut andil dalam menyambut kedatangannya di Indonesia.
Paus Fransiskus juga berterima kasih kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, para pejabat sipil, dan aparat keamanan yang telah mengurus segala keperluan kunjungannya di Indonesia. Tidak lupa Paus Fransiskus mendoakan seluruh rakyat Indonesia agar mendapatkan berkat dari Tuhan, serta bisa bertumbuh dalam damai dan kasih persaudaraan. Kemudian Paus Fransiskus juga sempat melawat ke Masjid Istiqlal. Paus Fransiskus mengatakan Indonesia memiliki kekayaan yang sangat melimpah. Ia menyatakan Indonesia memiliki kekayaan layaknya tambang emas terbesar di dunia. Meski begitu, Paus Fransiskus menyatakan kekayaan terbesar bagi bangsa Indonesia adalah keberagaman dan kerukunan. Paus Fransiskus mengajak masyarakat Indonesia untuk menjaga nilai-nilai keberagaman dan kerukunan, dan Paus Fransiskus berharap bangsa Indonesia tidak terjerumus ke fundamentalisme dan kekerasan. Ia bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Nazaruddin Umar, menandatangani deklarasi kerukunan umat dalam dokumen kemanusiaan The Istiqlal Declaration 2024 atau Deklarasi Istiqlal. Banyak pesan perdamaian yang disampaikan Paus Fransiskus dalam berbagai kegiatannya selama di Indonesia. Paus Fransiskus memuji semboyan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Hal itu disampaikan Paus Fransiskus dalam pidato di Istana Negara pada 4 September 2024 lalu. Paus Fransiskus juga menyerukan pentingnya perdamaian dan kerukunan. Paus juga menekankan perlunya menjaga keseimbangan antara kemajemukan budaya dan ideologi yang berbeda. Sementara itu, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi mengatakan kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia memiliki pesan tentang arti pentingnya perbedaan. Kemudian Paus Fransiskus juga menyempatkan diri menulis di sebuah buku kehormatan sebelum menghadiri pertemuan di Istana Negara. Tulisan tersebut berisi testimoni, pesan doa dan harapannya terhadap Indonesia yang isinya terbenam dalam keindahan tanah ini, tempat pertemuan dan dialog antara berbagai budaya dan agama. Saya mendoakan agar masyarakat Indonesia semakin bertumbuh dalam iman, persaudaraan, dan kasih sayang. Tuhan memberkati Indonesia. Selamat jalan Paus Fransiskus, pemimpin gereja yang menginspirasi dunia melalui kesederhanaannya. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus meninggal dunia pada Senin 21 April 2025 pagi di kediamannya di Casa Santa Marta, Vatikan. Paus Fransiskus wafat pada usia 88 tahun. Sebelum meninggal dunia, Paus Fransiskus sempat dirawat lantaran menderita penyakit pneumonia ganda yang serius. Paus Fransiskus sempat datang ke Indonesia untuk perjalanan apostoliknya pada 3-6 September 2024 lalu. Pada saat itu, ia memperlihatkan kesederhanaannya ketika enggan untuk menggunakan fasilitas mewah dalam lawatannya di Indonesia. Kabar duka meninggalnya Paus Fransiskus diumumkan secara resmi oleh pihak Vatikan melalui pernyataan video oleh pihak Vatikan pada Senin pagi. Menurut pernyataan resmi yang disampaikan Kardinal Kevin Farrell melalui saluran Telegram resmi Vatikan, Paus Fransiskus menghembuskan napas terakhir pada Senin 21 April 2025 pada pukul 7.35 pagi waktu setempat. Sebelumnya, Paus Fransiskus sempat dirawat di Rumah Sakit Gemelli Roma sejak 14 April 2025 setelah menderita pneumonia. Sekitar 38 hari
Ia menjalani perawatan di rumah sakit dan sempat kembali ke kediamannya di Vatikan di Casa Santa Marta untuk melanjutkan pemulihannya. Di tengah masa pemulihannya itu, Paus Fransiskus hadir secara singkat di balkon Basilika Santo Petrus pada Misa Minggu Paskah pada Minggu 20 April 2025 kemarin. Paus Fransiskus hadir menyampaikan berkat dan ucapan selamat Paskah kepada puluhan ribu umat yang hadir. Dalam pidato Paskahnya yang disampaikan sebagian besar oleh Uskup Agung Vatikan karena kondisi Paus Fransiskus yang lemah, Paus Fransiskus kembali menyoroti krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza. Ia menyerukan gencatan senjata dan menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap penderitaan warga sipil, terutama komunitas Kristen di wilayah tersebut. Tidak hanya menyerukan perdamaian, Paus Fransiskus juga mengangkat isu kebebasan beragama dan pentingnya toleransi dalam menciptakan dunia yang damai. Paus Fransiskus memiliki nama asli George Mario Bergoglio, lahir di Buenos Aires, Argentina pada 17 Desember 1936. Ia terpilih sebagai Paus Gereja Katolik ke-266 pada hari kedua konklav kepausan 2013 pada 13 Maret 2013 lalu. Sebelumnya sejak tahun 1998, ia adalah Uskup Agung Buenos Aires, Argentina. Ia diangkat sebagai kardinal pada tahun 2001 oleh Paus Yohanes Paulus II. Paus Fransiskus fasih berbicara dalam bahasa Spanyol, Italia, dan Jerman. Paus Fransiskus adalah imam Yesuit pertama dan orang Amerika Latin keturunan Italia pertama yang terpilih sebagai paus. Ia juga menjadi paus non-Eropa pertama dan orang dari belahan bumi selatan pertama sejak Paus Gregorius III dari Suriah wafat pada tahun 741. Ia menjadi Uskup Agung Buenos Aires pada tahun 1998 dan diangkat menjadi kardinal pada tahun 2001 oleh Paus Yohanes Paulus II. Ia memimpin gereja Argentina selama kerusuhan Desember 2001, menyusul pengunduran diri Paus Benediktus 16 pada 28 Februari 2013, sebuah konklav kepausan memilih Bergoglio sebagai penggantinya pada 13 Maret. Ia memilih Fransiskus sebagai nama kepausannya untuk menghormati Santo Fransiskus dari Assisi. Dalam masa kepemimpinannya yang lebih dari 1 dekade, Paus Fransiskus berupaya melakukan reformasi besar terhadap institusi Gereja Katolik yang kala itu tengah dilanda krisis, termasuk skandal pelecehan seksual anak dan konflik internal di birokrasi Vatikan. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana. Paus Fransiskus menolak tinggal di apartemen megah Paus di Istana Apostolik seperti para pendahulunya. Ia lebih memilih tinggal di Wisma Santa Marta bersama komunitas kecil demi menjaga kesehatan psikologisnya. Kesederhanaan Paus Fransiskus juga terlihat saat melakukan perjalanan apostoliknya di Indonesia pada 3-6 September 2024 lalu. Paus Fransiskus enggan untuk memakai jet pribadi dan lebih memilih untuk menggunakan pesawat komersial. Adapun pesawat yang ditumpangi Paus Fransiskus beserta rombongan kala itu, yakni pesawat komersial dari maskapai Alitalia yang kini dikelola oleh ITA Airways. Tidak sampai di situ, kesederhanaan Paus Fransiskus juga diperlihatkan ketika ia enggan menggunakan mobil mewah layaknya pejabat negara. Bukan menumpangi mobil mewah miliaran rupiah saat kunjungan di Indonesia, Paus Fransiskus lebih memilih menumpangi Toyota Innova Zenix berwarna putih yang ditaksir hanya seharga 430 juta rupiah. Bahkan, mobil tersebut tidak hanya digunakan untuk perjalanan dari Bandara Soekarno-Hatta ke tempat penginapannya, tetapi dipakai selama lawatannya di Indonesia. Paus Fransiskus juga enggan duduk di kursi tengah mobil dan lebih memilih duduk di sebelah sopir. Kaul kemiskinan yang menjadi janjinya sebagai imam di Gereja Katolik juga terlihat dari keengganannya untuk tidur di hotel mewah. Hal ini dikonfirmasi oleh Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo. Suharyo mengungkapkan Paus Fransiskus lebih memilih tidur di Kedutaan Besar Vatikan di Indonesia.
Paus Fransiskus juga selalu membuka kaca mobilnya saat berkunjung di Indonesia, menyapa warga dengan lambaian dan senyuman selama berada di Indonesia untuk menyapa warga Indonesia yang antusias berdiri di jalan-jalan yang akan dilewati Paus Fransiskus. Paus Fransiskus bahkan memanggil sejumlah warga untuk mendekat dan memberi berkat, terutama untuk anak-anak dan ibu hamil. Yang dipilih Paus dapat mendapat berkat darinya dan juga ia memberikan kalung rosario. Paus Fransiskus sempat memimpin misa agung yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 5 September 2024 lalu dalam rangkaian perjalanan apostoliknya. Pada homilinya, ia meminta kepada umat untuk memegang sabda Tuhan sebagai kompas untuk mengarungi kehidupan. Sekitar 87.000 umat Katolik menghadiri misa akbar yang dipimpin Paus Fransiskus pada 2024 lalu. Dalam homilinya, Paus Fransiskus menyampaikan pesan penting mengenai pentingnya umat untuk tidak mudah menyerah dan selalu percaya bahwa mereka selalu memiliki kesempatan untuk bangkit setelah gagal. Paus Fransiskus juga berpesan agar Indonesia tidak pernah lelah untuk merawat keberagaman dan kerukunan untuk berjalan bersama demi kebaikan masyarakat. Paus Fransiskus mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Pertama, Paus Fransiskus berterima kasih kepada biarawan dan biarawati serta relawan yang ikut andil dalam menyambut kedatangannya di Indonesia. Paus Fransiskus juga berterima kasih kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, para pejabat sipil, dan aparat keamanan yang telah mengurus segala keperluan kunjungannya di Indonesia. Tidak lupa Paus Fransiskus mendoakan seluruh rakyat Indonesia agar mendapatkan berkat dari Tuhan, serta bisa bertumbuh dalam damai dan kasih persaudaraan. Kemudian Paus Fransiskus juga sempat melawat ke Masjid Istiqlal. Paus Fransiskus mengatakan Indonesia memiliki kekayaan yang sangat melimpah. Ia menyatakan Indonesia memiliki kekayaan layaknya tambang emas terbesar di dunia. Meski begitu, Paus Fransiskus menyatakan kekayaan terbesar bagi bangsa Indonesia adalah keberagaman dan kerukunan. Paus Fransiskus mengajak masyarakat Indonesia untuk menjaga nilai-nilai keberagaman dan kerukunan, dan Paus Fransiskus berharap bangsa Indonesia tidak terjerumus ke fundamentalisme dan kekerasan. Ia bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Nazaruddin Umar, menandatangani deklarasi kerukunan umat dalam dokumen kemanusiaan The Istiqlal Declaration 2024 atau Deklarasi Istiqlal. Banyak pesan perdamaian yang disampaikan Paus Fransiskus dalam berbagai kegiatannya selama di Indonesia. Paus Fransiskus memuji semboyan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Hal itu disampaikan Paus Fransiskus dalam pidato di Istana Negara pada 4 September 2024 lalu. Paus Fransiskus juga menyerukan pentingnya perdamaian dan kerukunan. Paus juga menekankan perlunya menjaga keseimbangan antara kemajemukan budaya dan ideologi yang berbeda. Sementara itu, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi mengatakan kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia memiliki pesan tentang arti pentingnya perbedaan. Kemudian Paus Fransiskus juga menyempatkan diri menulis di sebuah buku kehormatan sebelum menghadiri pertemuan di Istana Negara. Tulisan tersebut berisi testimoni, pesan doa dan harapannya terhadap Indonesia yang isinya terbenam dalam keindahan tanah ini, tempat pertemuan dan dialog antara berbagai budaya dan agama. Saya mendoakan agar masyarakat Indonesia semakin bertumbuh dalam iman, persaudaraan, dan kasih sayang. Tuhan memberkati Indonesia. Selamat jalan Paus Fransiskus, pemimpin gereja yang menginspirasi dunia melalui kesederhanaannya. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili.
Tribuners pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus meninggal dunia pada Senin 21 April 2025 pagi di kediamannya di Casa Santa Marta, Vatikan. Paus Fransiskus wafat pada usia 88 tahun. Sebelum meninggal dunia, Paus Fransiskus sempat dirawat lantaran menderita penyakit pneumonia ganda yang serius. Paus Fransiskus sempat datang ke Indonesia untuk perjalanan apostoliknya pada 3-6 September 2024 lalu. Pada saat itu, ia memperlihatkan kesederhanaannya ketika enggan untuk menggunakan fasilitas mewah dalam lawatannya di Indonesia. Kabar duka meninggalnya Paus Fransiskus diumumkan secara resmi oleh pihak Vatikan melalui pernyataan video oleh pihak Vatikan pada Senin pagi. Menurut pernyataan resmi yang disampaikan Kardinal Kevin Farrell melalui saluran Telegram resmi Vatikan, Paus Fransiskus menghembuskan napas terakhir pada Senin 21 April 2025 pada pukul 7.35 pagi waktu setempat. Sebelumnya, Paus Fransiskus sempat dirawat di Rumah Sakit Gemelli Roma sejak 14 April 2025 setelah menderita pneumonia. Sekitar 38 hari, ia menjalani perawatan di rumah sakit dan sempat kembali ke kediamannya di Vatikan, di Casa Santa Marta untuk melanjutkan pemulihannya. Di tengah masa pemulihannya itu, Paus Fransiskus hadir secara singkat di balkon Basilika Santo Petrus pada Misa Minggu Paskah pada Minggu 20 April 2025 kemarin. Paus Fransiskus hadir menyampaikan berkat dan ucapan selamat Paskah kepada puluhan ribu umat yang hadir. Dalam pidato Paskahnya yang disampaikan sebagian besar oleh Uskup Agung Vatikan karena kondisi Paus Fransiskus yang lemah, Paus Fransiskus kembali menyoroti krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza. Ia menyerukan gencatan senjata dan menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap penderitaan warga sipil, terutama komunitas Kristen di wilayah tersebut. Tidak hanya menyerukan perdamaian, Paus Fransiskus juga mengangkat isu kebebasan beragama dan pentingnya toleransi dalam menciptakan dunia yang damai. Paus Fransiskus memiliki nama asli Jorge Mario Bergoglio, lahir di Buenos Aires, Argentina pada 17 Desember 1936. Ia terpilih sebagai Paus Gereja Katolik ke-266 pada hari kedua konklav kepausan 2013 pada 13 Maret 2013 lalu. Sebelumnya sejak tahun 1998, ia adalah Uskup Agung Buenos Aires, Argentina. Ia diangkat sebagai kardinal pada tahun 2001 oleh Paus Yohanes Paulus II. Paus Fransiskus fasih berbicara dalam bahasa Spanyol, Italia, dan Jerman. Paus Fransiskus adalah imam Yesuit pertama dan orang Amerika Latin keturunan Italia pertama yang terpilih sebagai paus. Ia juga menjadi paus non-Eropa pertama dan orang dari belahan bumi selatan pertama sejak Paus Gregorius III dari Suriah wafat pada tahun 741. Ia menjadi Uskup Agung Buenos Aires pada tahun 1998 dan diangkat menjadi kardinal pada tahun 2001 oleh Paus Yohanes Paulus II. Ia memimpin gereja Argentina selama kerusuhan Desember 2001, menyusul pengunduran diri Paus Benediktus 16 pada 28 Februari 2013, sebuah konklav kepausan memilih Bergoglio sebagai penggantinya pada 13 Maret. Ia memilih Fransiskus sebagai nama kepausannya untuk menghormati Santo Fransiskus dari Assisi. Dalam masa kepemimpinannya yang lebih dari 1 dekade, Paus Fransiskus berupaya melakukan reformasi besar terhadap institusi Gereja Katolik yang kala itu tengah dilanda krisis, termasuk skandal pelecehan seksual anak dan konflik internal di birokrasi Vatikan. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana. Paus Fransiskus menolak tinggal di apartemen megah Paus di Istana Apostolik seperti para pendahulunya. Ia lebih memilih tinggal di Wisma Santa Marta bersama komunitas kecil demi menjaga kesehatan psikologisnya.
Kesederhanaan Paus Fransiskus juga terlihat saat melakukan perjalanan apostoliknya di Indonesia pada 3-6 September 2024 lalu. Paus Fransiskus enggan untuk memakai jet pribadi dan lebih memilih untuk menggunakan pesawat komersial. Adapun pesawat yang ditumpangi Paus Fransiskus beserta rombongan kala itu, yakni pesawat komersial dari maskapai Alitalia yang kini dikelola oleh ETA Airways. Tidak sampai di situ, kesederhanaan Paus Fransiskus juga diperlihatkan ketika ia enggan menggunakan mobil mewah layaknya pejabat negara. Bukan menumpangi mobil mewah miliaran rupiah saat kunjungan di Indonesia, Paus Fransiskus lebih memilih menumpangi Toyota Innova Zenix berwarna putih yang ditaksir hanya seharga 430 juta rupiah. Bahkan, mobil tersebut tidak hanya digunakan untuk perjalanan dari Bandara Soekarno-Hatta ke tempat penginapannya, tetapi dipakai selama lawatannya di Indonesia. Paus Fransiskus juga enggan duduk di kursi tengah mobil dan lebih memilih duduk di sebelah sopir. Kaul kemiskinan yang menjadi janjinya sebagai imam di gereja Katolik juga terlihat dari keengganannya untuk tidur di hotel mewah. Hal ini dikonfirmasi oleh Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo. Suharyo mengungkapkan Paus Fransiskus lebih memilih tidur di Kedutaan Besar Vatikan di Indonesia. Paus Fransiskus juga selalu membuka kaca mobilnya saat berkunjung di Indonesia, menyapa warga dengan lambaian dan senyuman. Selama berada di Indonesia, untuk menyapa warga Indonesia yang antusias berdiri di jalan-jalan yang akan dilewati Paus Fransiskus. Paus Fransiskus bahkan memanggil sejumlah warga untuk mendekat dan memberi berkat, terutama untuk anak-anak dan ibu hamil. Yang dipilih Paus dapat mendapat berkat darinya dan juga ia memberikan kalung rosario. Paus Fransiskus sempat memimpin Misa Agung yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 5 September 2024 lalu dalam rangkaian perjalanan apostoliknya. Pada homilinya, ia meminta kepada umat untuk memegang sabda Tuhan sebagai kompas untuk mengarungi kehidupan. Sekitar 87.000 umat Katolik menghadiri Misa Akbar yang dipimpin Paus Fransiskus pada 2024 lalu. Dalam homilinya, Paus Fransiskus menyampaikan pesan penting mengenai pentingnya umat untuk tidak mudah menyerah dan selalu percaya bahwa mereka selalu memiliki kesempatan untuk bangkit setelah gagal. Paus Fransiskus juga berpesan agar Indonesia tidak pernah lelah untuk merawat keberagaman dan kerukunan untuk berjalan bersama demi kebaikan masyarakat. Paus Fransiskus mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Pertama, Paus Fransiskus berterima kasih kepada biarawan dan biarawati serta relawan yang ikut andil dalam menyambut kedatangannya di Indonesia. Paus Fransiskus juga berterima kasih kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, para pejabat sipil, dan aparat keamanan yang telah mengurus segala keperluan kunjungannya di Indonesia. Tidak lupa Paus Fransiskus mendoakan seluruh rakyat Indonesia agar mendapatkan berkat dari Tuhan, serta bisa bertumbuh dalam damai dan kasih persaudaraan. Kemudian Paus Fransiskus juga sempat melawat ke Masjid Istiqlal. Paus Fransiskus mengatakan Indonesia memiliki kekayaan yang sangat melimpah. Ia menyatakan Indonesia memiliki kekayaan layaknya tambang emas terbesar di dunia. Meski begitu, Paus Fransiskus menyatakan kekayaan terbesar bagi bangsa Indonesia adalah keberagaman dan kerukunan. Paus Fransiskus mengajak masyarakat Indonesia untuk menjaga nilai-nilai keberagaman dan kerukunan, dan Paus Fransiskus berharap bangsa Indonesia tidak terjerumus ke fundamentalisme dan kekerasan. Ia bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Nazaruddin Umar, menandatangani deklarasi kerukunan umat dalam dokumen kemanusiaan The Istiqlal Declaration 2024 atau Deklarasi Istiqlal. Banyak pesan perdamaian yang disampaikan Paus Fransiskus dalam berbagai kegiatannya selama di Indonesia. Paus Fransiskus memuji semboyan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Hal itu disampaikan Paus Fransiskus dalam pidato di Istana Negara pada 4 September 2024 lalu. Paus Fransiskus juga menyerukan pentingnya perdamaian dan kerukunan. Paus juga menekankan perlunya menjaga keseimbangan antara kemajemukan budaya dan ideologi yang berbeda. Sementara itu, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi mengatakan kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia memiliki pesan tentang arti pentingnya perbedaan.
Kemudian Paus Fransiskus juga menyempatkan diri menulis di sebuah buku kehormatan sebelum menghadiri pertemuan di Istana Negara. Tulisan tersebut berisi testimoni, pesan doa dan harapannya terhadap Indonesia yang isinya terbenam dalam keindahan tanah ini, tempat pertemuan dan dialog antara berbagai budaya dan agama. Saya mendoakan agar masyarakat Indonesia semakin bertumbuh dalam iman, persaudaraan, dan kasih sayang. Tuhan memberkati Indonesia. Selamat jalan Paus Fransiskus, pemimpin gereja yang menginspirasi dunia melalui kesederhanaannya. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus meninggal dunia pada Senin 21 April 2025 pagi di kediamannya di Casa Santa Marta, Vatikan. Paus Fransiskus wafat pada usia 88 tahun. Sebelum meninggal dunia, Paus Fransiskus sempat dirawat lantaran menderita penyakit pneumonia ganda yang serius. Paus Fransiskus sempat datang ke Indonesia untuk perjalanan apostoliknya pada 3-6 September 2024 lalu. Pada saat itu, ia memperlihatkan kesederhanaannya ketika enggan untuk menggunakan fasilitas mewah dalam lawatannya di Indonesia. Kabar duka meninggalnya Paus Fransiskus diumumkan secara resmi oleh pihak Vatikan melalui pernyataan video oleh pihak Vatikan pada Senin pagi. Menurut pernyataan resmi yang disampaikan Kardinal Kevin Farrell melalui saluran Telegram resmi Vatikan, Paus Fransiskus menghembuskan napas terakhir pada Senin 21 April 2025 pada pukul 7.35 pagi waktu setempat. Sebelumnya, Paus Fransiskus sempat dirawat di Rumah Sakit Gemelli Roma sejak 14 April 2025 setelah menderita pneumonia. Sekitar 38 hari, ia menjalani perawatan di rumah sakit dan sempat kembali ke kediamannya di Vatikan, di Casa Santa Marta untuk melanjutkan pemulihannya. Di tengah masa pemulihannya itu, Paus Fransiskus hadir secara singkat di balkon Basilika Santo Petrus pada Misa Minggu Paskah pada Minggu 20 April 2025 kemarin. Paus Fransiskus hadir menyampaikan berkat dan ucapan selamat Paskah kepada puluhan ribu umat yang hadir. Dalam pidato Paskahnya yang disampaikan sebagian besar oleh Uskup Agung Vatikan karena kondisi Paus Fransiskus yang lemah, Paus Fransiskus kembali menyoroti krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza. Ia menyerukan gencatan senjata dan menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap penderitaan warga sipil, terutama komunitas Kristen di wilayah tersebut. Tidak hanya menyerukan perdamaian, Paus Fransiskus juga mengangkat isu kebebasan beragama dan pentingnya toleransi dalam menciptakan dunia yang damai. Paus Fransiskus memiliki nama asli George Mario Bergoglio, lahir di Buenos Aires, Argentina pada 17 Desember 1936. Ia terpilih sebagai Paus Gereja Katolik ke-266 pada hari kedua konklav kepausan 2013 pada 13 Maret 2013 lalu. Sebelumnya sejak tahun 1998, ia adalah Uskup Agung Buenos Aires, Argentina. Ia diangkat sebagai kardinal pada tahun 2001 oleh Paus Yohanes Paulus II.
Paus Fransiskus fasih berbicara dalam bahasa Spanyol, Italia, dan Jerman. Paus Fransiskus adalah imam Yesuit pertama dan orang Amerika Latin keturunan Italia pertama yang terpilih sebagai paus. Ia juga menjadi paus non-Eropa pertama dan orang dari belahan bumi selatan pertama sejak Paus Gregorius III dari Suriah wafat pada tahun 741. Ia menjadi Uskup Agung Buenos Aires pada tahun 1998 dan diangkat menjadi kardinal pada tahun 2001 oleh Paus Yohanes Paulus II. Ia memimpin gereja Argentina selama kerusuhan Desember 2001, menyusul pengunduran diri Paus Benediktus 16 pada 28 Februari 2013, sebuah konklav kepausan memilih Bergoglio sebagai penggantinya pada 13 Maret. Ia memilih Fransiskus sebagai nama kepausannya untuk menghormati Santo Fransiskus dari Assisi. Dalam masa kepemimpinannya yang lebih dari 1 dekade, Paus Fransiskus berupaya melakukan reformasi besar terhadap institusi gereja Katolik yang kala itu tengah dilanda krisis, termasuk skandal pelecehan seksual anak dan konflik internal di birokrasi Vatikan. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana. Paus Fransiskus menolak tinggal di apartemen megah Paus di Istana Apostolik seperti para pendahulunya. Ia lebih memilih tinggal di Wisma Santa Marta bersama komunitas kecil demi menjaga kesehatan psikologisnya. Kesederhanaan Paus Fransiskus juga terlihat saat melakukan perjalanan apostoliknya di Indonesia pada 3-6 September 2024 lalu. Paus Fransiskus enggan untuk memakai jet pribadi dan lebih memilih untuk menggunakan pesawat komersial. Adapun pesawat yang ditumpangi Paus Fransiskus beserta rombongan kala itu, yakni pesawat komersial dari maskapai Alitalia yang kini dikelola oleh ITA Airways. Tidak sampai di situ, kesederhanaan Paus Fransiskus juga diperlihatkan ketika ia enggan menggunakan mobil mewah layaknya pejabat negara. Bukan menumpangi mobil mewah miliaran rupiah saat kunjungan di Indonesia, Paus Fransiskus lebih memilih menumpangi Toyota Innova Zenix berwarna putih yang ditaksir hanya seharga 430 juta rupiah. Bahkan, mobil tersebut tidak hanya digunakan untuk perjalanan dari Bandara Soekarno-Hatta ke tempat penginapannya, tetapi dipakai selama lawatannya di Indonesia. Paus Fransiskus juga enggan duduk di kursi tengah mobil dan lebih memilih duduk di sebelah sopir. Kaul kemiskinan yang menjadi janjinya sebagai imam di gereja Katolik juga terlihat dari keengganannya untuk tidur di hotel mewah. Hal ini dikonfirmasi oleh Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo. Suharyo mengungkapkan Paus Fransiskus lebih memilih tidur di Kedutaan Besar Vatikan di Indonesia. Paus Fransiskus juga selalu membuka kaca mobilnya saat berkunjung di Indonesia, menyapa warga dengan lambaian dan senyuman. Selama berada di Indonesia, untuk menyapa warga Indonesia yang antusias berdiri di jalan-jalan yang akan dilewati Paus Fransiskus. Paus Fransiskus bahkan memanggil sejumlah warga untuk mendekat dan memberi berkat, terutama untuk anak-anak dan ibu hamil. Yang dipilih Paus dapat mendapat berkat darinya dan juga ia memberikan kalung rosario. Paus Fransiskus sempat memimpin Misa Agung yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 5 September 2024 lalu dalam rangkaian perjalanan apostoliknya. Pada homilinya, ia meminta kepada umat untuk memegang sabda Tuhan sebagai kompas untuk mengarungi kehidupan. Sekitar 87.000 umat Katolik menghadiri Misa Akbar yang dipimpin Paus Fransiskus pada 2024 lalu. Dalam homilinya, Paus Fransiskus menyampaikan pesan penting mengenai pentingnya umat untuk tidak mudah menyerah dan selalu percaya bahwa mereka selalu memiliki kesempatan untuk bangkit setelah gagal. Paus Fransiskus juga berpesan agar Indonesia tidak pernah lelah untuk merawat keberagaman dan kerukunan untuk berjalan bersama demi kebaikan masyarakat. Paus Fransiskus mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Pertama, Paus Fransiskus berterima kasih kepada biarawan dan biarawati serta relawan yang ikut andil dalam menyambut kedatangannya di Indonesia.
Paus Fransiskus juga berterima kasih kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, para pejabat sipil, dan aparat keamanan yang telah mengurus segala keperluan kunjungannya di Indonesia. Tidak lupa Paus Fransiskus mendoakan seluruh rakyat Indonesia agar mendapatkan berkat dari Tuhan, serta bisa bertumbuh dalam damai dan kasih persaudaraan. Kemudian Paus Fransiskus juga sempat melawat ke Masjid Istiqlal. Paus Fransiskus mengatakan Indonesia memiliki kekayaan yang sangat melimpah. Ia menyatakan Indonesia memiliki kekayaan layaknya tambang emas terbesar di dunia. Meski begitu, Paus Fransiskus menyatakan kekayaan terbesar bagi bangsa Indonesia adalah keberagaman dan kerukunan. Paus Fransiskus mengajak masyarakat Indonesia untuk menjaga nilai-nilai keberagaman dan kerukunan, dan Paus Fransiskus berharap bangsa Indonesia tidak terjerumus ke fundamentalisme dan kekerasan. Ia bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Nazaruddin Umar, menandatangani deklarasi kerukunan umat dalam dokumen kemanusiaan The Istiqlal Declaration 2024 atau Deklarasi Istiqlal. Banyak pesan perdamaian yang disampaikan Paus Fransiskus dalam berbagai kegiatannya selama di Indonesia. Paus Fransiskus memuji semboyan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Hal itu disampaikan Paus Fransiskus dalam pidato di Istana Negara pada 4 September 2024 lalu. Paus Fransiskus juga menyerukan pentingnya perdamaian dan kerukunan. Paus juga menekankan perlunya menjaga keseimbangan antara kemajemukan budaya dan ideologi yang berbeda. Sementara itu, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi mengatakan kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia memiliki pesan tentang arti pentingnya perbedaan. Kemudian Paus Fransiskus juga menyempatkan diri menulis di sebuah buku kehormatan sebelum menghadiri pertemuan di Istana Negara. Tulisan tersebut berisi testimoni, pesan doa dan harapannya terhadap Indonesia yang isinya terbenam dalam keindahan tanah ini, tempat pertemuan dan dialog antara berbagai budaya dan agama. Saya mendoakan agar masyarakat Indonesia semakin bertumbuh dalam iman, persaudaraan, dan kasih sayang. Tuhan memberkati Indonesia. Selamat jalan Paus Fransiskus, pemimpin gereja yang menginspirasi dunia melalui kesederhanaannya. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus meninggal dunia pada Senin 21 April 2025 pagi di kediamannya di Casa Santa Marta, Vatikan. Paus Fransiskus wafat pada usia 88 tahun. Sebelum meninggal dunia, Paus Fransiskus sempat dirawat lantaran menderita penyakit pneumonia ganda yang serius. Paus Fransiskus sempat datang ke Indonesia untuk perjalanan apostoliknya pada 3-6 September 2024 lalu. Pada saat itu, ia memperlihatkan kesederhanaannya ketika enggan untuk menggunakan fasilitas mewah dalam lawatannya di Indonesia. Kabar duka meninggalnya Paus Fransiskus diumumkan secara resmi oleh pihak Vatikan melalui pernyataan video oleh pihak Vatikan pada Senin pagi. Menurut pernyataan resmi yang disampaikan Kardinal Kevin Farrell melalui saluran Telegram resmi Vatikan, Paus Fransiskus menghembuskan napas terakhir pada Senin 21 April 2025 pada pukul 7.35 pagi waktu setempat. Sebelumnya, Paus Fransiskus sempat dirawat di Rumah Sakit Gemelli Roma sejak 14 April 2025 setelah menderita pneumonia.
Sekitar 38 hari, ia menjalani perawatan di rumah sakit dan sempat kembali ke kediamannya di Vatikan, di Casa Santa Marta untuk melanjutkan pemulihannya. Di tengah masa pemulihannya itu, Paus Fransiskus hadir secara singkat di balkon Basilika Santo Petrus pada Misa Minggu Paskah pada Minggu 20 April 2025 kemarin. Paus Fransiskus hadir menyampaikan berkat dan ucapan selamat Paskah kepada puluhan ribu umat yang hadir. Dalam pidato Paskahnya yang disampaikan sebagian besar oleh Uskup Agung Vatikan karena kondisi Paus Fransiskus yang lemah, Paus Fransiskus kembali menyoroti krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza. Ia menyerukan gencatan senjata dan menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap penderitaan warga sipil, terutama komunitas Kristen di wilayah tersebut. Tidak hanya menyerukan perdamaian, Paus Fransiskus juga mengangkat isu kebebasan beragama dan pentingnya toleransi dalam menciptakan dunia yang damai. Paus Fransiskus memiliki nama asli George Mario Bergoglio, lahir di Buenos Aires, Argentina pada 17 Desember 1936. Ia terpilih sebagai Paus Gereja Katolik ke-266 pada hari kedua konklav kepausan 2013 pada 13 Maret 2013 lalu. Sebelumnya sejak tahun 1998, ia adalah Uskup Agung Buenos Aires, Argentina. Ia diangkat sebagai kardinal pada tahun 2001 oleh Paus Yohanes Paulus II. Paus Fransiskus fasih berbicara dalam bahasa Spanyol, Italia, dan Jerman. Paus Fransiskus adalah imam Yesuit pertama dan orang Amerika Latin keturunan Italia pertama yang terpilih sebagai paus. Ia juga menjadi paus non-Eropa pertama dan orang dari belahan bumi selatan pertama sejak Paus Gregorius III dari Suriah wafat pada tahun 741. Ia menjadi Uskup Agung Buenos Aires pada tahun 1998 dan diangkat menjadi kardinal pada tahun 2001 oleh Paus Yohanes Paulus II. Ia memimpin gereja Argentina selama kerusuhan Desember 2001, menyusul pengunduran diri Paus Benediktus 16 pada 28 Februari 2013, sebuah konklav kepausan memilih Bergoglio sebagai penggantinya pada 13 Maret. Ia memilih Fransiskus sebagai nama kepausannya untuk menghormati Santo Fransiskus dari Assisi. Dalam masa kepemimpinannya yang lebih dari 1 dekade, Paus Fransiskus berupaya melakukan reformasi besar terhadap institusi gereja Katolik yang kala itu tengah dilanda krisis, termasuk skandal pelecehan seksual anak dan konflik internal di birokrasi Vatikan. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana. Paus Fransiskus menolak tinggal di apartemen megah Paus di Istana Apostolik seperti para pendahulunya. Ia lebih memilih tinggal di Wisma Santa Marta bersama komunitas kecil demi menjaga kesehatan psikologisnya. Kesederhanaan Paus Fransiskus juga terlihat saat melakukan perjalanan apostoliknya di Indonesia pada 3-6 September 2024 lalu. Paus Fransiskus enggan untuk memakai jet pribadi dan lebih memilih untuk menggunakan pesawat komersial. Adapun pesawat yang ditumpangi Paus Fransiskus beserta rombongan kala itu, yakni pesawat komersial dari maskapai Alitalia yang kini dikelola oleh ITA Airways. Tidak sampai di situ, kesederhanaan Paus Fransiskus juga diperlihatkan ketika ia enggan menggunakan mobil mewah layaknya pejabat negara. Bukan menumpangi mobil mewah miliaran rupiah saat kunjungan di Indonesia, Paus Fransiskus lebih memilih menumpangi Toyota Innova Zenix berwarna putih yang ditaksir hanya seharga 430 juta rupiah. Bahkan, mobil tersebut tidak hanya digunakan untuk perjalanan dari Bandara Soekarno-Hatta ke tempat penginapannya, tetapi dipakai selama lawatannya di Indonesia. Paus Fransiskus juga enggan duduk di kursi tengah mobil dan lebih memilih duduk di sebelah sopir. Kaul kemiskinan yang menjadi janjinya sebagai imam di gereja Katolik juga terlihat dari keengganannya untuk tidur di hotel mewah. Hal ini dikonfirmasi oleh Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo. Suharyo mengungkapkan Paus Fransiskus lebih memilih tidur di Kedutaan Besar Vatikan di Indonesia.
Paus Fransiskus juga selalu membuka kaca mobilnya saat berkunjung di Indonesia, menyapa warga dengan lambaian dan senyuman selama berada di Indonesia untuk menyapa warga Indonesia yang antusias berdiri di jalan-jalan yang akan dilewati Paus Fransiskus. Paus Fransiskus bahkan memanggil sejumlah warga untuk mendekat dan memberi berkat, terutama untuk anak-anak dan ibu hamil. Yang dipilih Paus dapat mendapat berkat darinya dan juga ia memberikan kalung rosario. Paus Fransiskus sempat memimpin misa agung yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 5 September 2024 lalu dalam rangkaian perjalanan apostoliknya. Pada homilinya, ia meminta kepada umat untuk memegang sabda Tuhan sebagai kompas untuk mengarungi kehidupan. Sekitar 87.000 umat Katolik menghadiri misa akbar yang dipimpin Paus Fransiskus pada 2024 lalu. Dalam homilinya, Paus Fransiskus menyampaikan pesan penting mengenai pentingnya umat untuk tidak mudah menyerah dan selalu percaya bahwa mereka selalu memiliki kesempatan untuk bangkit setelah gagal. Paus Fransiskus juga berpesan agar Indonesia tidak pernah lelah untuk merawat keberagaman dan kerukunan untuk berjalan bersama demi kebaikan masyarakat. Paus Fransiskus mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Pertama, Paus Fransiskus berterima kasih kepada biarawan dan biarawati serta relawan yang ikut andil dalam menyambut kedatangannya di Indonesia. Paus Fransiskus juga berterima kasih kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, para pejabat sipil, dan aparat keamanan yang telah mengurus segala keperluan kunjungannya di Indonesia. Tidak lupa Paus Fransiskus mendoakan seluruh rakyat Indonesia agar mendapatkan berkat dari Tuhan, serta bisa bertumbuh dalam damai dan kasih persaudaraan. Kemudian Paus Fransiskus juga sempat melawat ke Masjid Istiqlal. Paus Fransiskus mengatakan Indonesia memiliki kekayaan yang sangat melimpah. Ia menyatakan Indonesia memiliki kekayaan layaknya tambang emas terbesar di dunia. Meski begitu, Paus Fransiskus menyatakan kekayaan terbesar bagi bangsa Indonesia adalah keberagaman dan kerukunan. Paus Fransiskus mengajak masyarakat Indonesia untuk menjaga nilai-nilai keberagaman dan kerukunan, dan Paus Fransiskus berharap bangsa Indonesia tidak terjerumus ke fundamentalisme dan kekerasan. Ia bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Nazaruddin Umar, menandatangani deklarasi kerukunan umat dalam dokumen kemanusiaan The Istiqlal Declaration 2024 atau Deklarasi Istiqlal. Banyak pesan perdamaian yang disampaikan Paus Fransiskus dalam berbagai kegiatannya selama di Indonesia. Paus Fransiskus memuji semboyan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Hal itu disampaikan Paus Fransiskus dalam pidato di Istana Negara pada 4 September 2024 lalu. Paus Fransiskus juga menyerukan pentingnya perdamaian dan kerukunan. Paus juga menekankan perlunya menjaga keseimbangan antara kemajemukan budaya dan ideologi yang berbeda. Sementara itu, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi mengatakan kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia memiliki pesan tentang arti pentingnya perbedaan. Kemudian Paus Fransiskus juga menyempatkan diri menulis di sebuah buku kehormatan sebelum menghadiri pertemuan di Istana Negara. Tulisan tersebut berisi testimoni, pesan doa dan harapannya terhadap Indonesia yang isinya terbenam dalam keindahan tanah ini, tempat pertemuan dan dialog antara berbagai budaya dan agama. Saya mendoakan agar masyarakat Indonesia semakin bertumbuh dalam iman, persaudaraan, dan kasih sayang. Tuhan memberkati Indonesia. Selamat jalan Paus Fransiskus, pemimpin gereja yang menginspirasi dunia melalui kesederhanaannya. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili.
Tribuners pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus meninggal dunia pada Senin 21 April 2025 pagi di kediamannya di Casa Santa Marta, Vatikan. Paus Fransiskus wafat pada usia 88 tahun. Sebelum meninggal dunia, Paus Fransiskus sempat dirawat lantaran menderita penyakit pneumonia ganda yang serius. Paus Fransiskus sempat datang ke Indonesia untuk perjalanan apostoliknya pada 3-6 September 2024 lalu. Pada saat itu, ia memperlihatkan kesederhanaannya ketika enggan untuk menggunakan fasilitas mewah dalam lawatannya di Indonesia. Kabar duka meninggalnya Paus Fransiskus diumumkan secara resmi oleh pihak Vatikan melalui pernyataan video oleh pihak Vatikan pada Senin pagi. Menurut pernyataan resmi yang disampaikan Kardinal Kevin Farrell melalui saluran Telegram resmi Vatikan, Paus Fransiskus menghembuskan napas terakhir pada Senin 21 April 2025 pada pukul 7.35 pagi waktu setempat. Sebelumnya, Paus Fransiskus sempat dirawat di Rumah Sakit Gemelli Roma sejak 14 April 2025 setelah menderita pneumonia. Sekitar 38 hari, ia menjalani perawatan di rumah sakit dan sempat kembali ke kediamannya di Vatikan di Casa Santa Marta untuk melanjutkan pemulihannya. Di tengah masa pemulihannya itu, Paus Fransiskus hadir secara singkat di balkon Basilika Santo Petrus pada Misa Minggu Paskah pada Minggu 20 April 2025 kemarin. Paus Fransiskus hadir menyampaikan berkat dan ucapan selamat Paskah kepada puluhan ribu umat yang hadir. Dalam pidato Paskahnya yang disampaikan sebagian besar oleh Uskup Agung Vatikan, karena kondisi Paus Fransiskus yang lemah, Paus Fransiskus kembali menyoroti krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza. Ia menyerukan gencatan senjata dan menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap penderitaan warga sipil, terutama komunitas Kristen di wilayah tersebut. Tidak hanya menyerukan perdamaian, Paus Fransiskus juga mengangkat isu kebebasan beragama dan pentingnya toleransi dalam menciptakan dunia yang damai. Paus Fransiskus memiliki nama asli George Mario Bergoglio, lahir di Buenos Aires, Argentina pada 17 Desember 1936. Ia terpilih sebagai Paus Gereja Katolik ke-266 pada hari kedua konklav kepausan 2013 pada 13 Maret 2013 lalu. Sebelumnya sejak tahun 1998, ia adalah Uskup Agung Buenos Aires, Argentina. Ia diangkat sebagai kardinal pada tahun 2001 oleh Paus Yohanes Paulus II. Paus Fransiskus fasih berbicara dalam bahasa Spanyol, Italia, dan Jerman. Paus Fransiskus adalah imam Yesuit pertama dan orang Amerika Latin keturunan Italia pertama yang terpilih sebagai paus. Ia juga menjadi paus non-Eropa pertama dan orang dari belahan bumi selatan pertama sejak Paus Gregorius III dari Suriah wafat pada tahun 741. Ia menjadi Uskup Agung Buenos Aires pada tahun 1998 dan diangkat menjadi kardinal pada tahun 2001 oleh Paus Yohanes Paulus II. Ia memimpin gereja Argentina selama kerusuhan Desember 2001, menyusul pengunduran diri Paus Benediktus 16 pada 28 Februari 2013, sebuah konklav kepausan memilih Bergoglio sebagai penggantinya pada 13 Maret. Ia memilih Fransiskus sebagai nama kepausannya untuk menghormati Santo Fransiskus dari Assisi. Dalam masa kepemimpinannya yang lebih dari 1 dekade, Paus Fransiskus berupaya melakukan reformasi besar terhadap institusi Gereja Katolik yang kala itu tengah dilanda krisis, termasuk skandal pelecehan seksual anak dan konflik internal di birokrasi Vatikan. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana. Paus Fransiskus menolak tinggal di apartemen megah Paus di Istana Apostolik seperti para pendahulunya. Ia lebih memilih tinggal di Wisma Santa Marta bersama komunitas kecil demi menjaga kesehatan psikologisnya.
Kesederhanaan Paus Fransiskus juga terlihat saat melakukan perjalanan apostoliknya di Indonesia pada 3-6 September 2024 lalu. Paus Fransiskus enggan untuk memakai jet pribadi dan lebih memilih untuk menggunakan pesawat komersial. Adapun pesawat yang ditumpangi Paus Fransiskus beserta rombongan kala itu, yakni pesawat komersial dari maskapai Alitalia yang kini dikelola oleh ETA Airways. Tidak sampai di situ, kesederhanaan Paus Fransiskus juga diperlihatkan ketika ia enggan menggunakan mobil mewah layaknya pejabat negara. Bukan menumpangi mobil mewah miliaran rupiah saat kunjungan di Indonesia, Paus Fransiskus lebih memilih menumpangi Toyota Innova Zenix berwarna putih yang ditaksir hanya seharga 430 juta rupiah. Bahkan, mobil tersebut tidak hanya digunakan untuk perjalanan dari Bandara Soekarno-Hatta ke tempat penginapannya, tetapi dipakai selama lawatannya di Indonesia. Paus Fransiskus juga enggan duduk di kursi tengah mobil dan lebih memilih duduk di sebelah sopir. Kaul kemiskinan yang menjadi janjinya sebagai imam di gereja Katolik juga terlihat dari keengganannya untuk tidur di hotel mewah. Hal ini dikonfirmasi oleh Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo. Suharyo mengungkapkan Paus Fransiskus lebih memilih tidur di Kedutaan Besar Vatikan di Indonesia. Paus Fransiskus juga selalu membuka kaca mobilnya saat berkunjung di Indonesia, menyapa warga dengan lambaian dan senyuman. Selama berada di Indonesia, untuk menyapa warga Indonesia yang antusias berdiri di jalan-jalan yang akan dilewati Paus Fransiskus. Paus Fransiskus bahkan memanggil sejumlah warga untuk mendekat dan memberi berkat, terutama untuk anak-anak dan ibu hamil. Yang dipilih Paus dapat mendapat berkat darinya dan juga ia memberikan kalung rosario. Paus Fransiskus sempat memimpin misa agung yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 5 September 2024 lalu dalam rangkaian perjalanan apostoliknya. Pada homilinya, ia meminta kepada umat untuk memegang sabda Tuhan sebagai kompas untuk mengarungi kehidupan. Sekitar 87.000 umat Katolik menghadiri misa akbar yang dipimpin Paus Fransiskus pada 2024 lalu. Dalam homilinya, Paus Fransiskus menyampaikan pesan penting mengenai pentingnya umat untuk tidak mudah menyerah dan selalu percaya bahwa mereka selalu memiliki kesempatan untuk bangkit setelah gagal. Paus Fransiskus juga berpesan agar Indonesia tidak pernah lelah untuk merawat keberagaman dan kerukunan untuk berjalan bersama demi kebaikan masyarakat. Paus Fransiskus mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Pertama, Paus Fransiskus berterima kasih kepada biarawan dan biarawati serta relawan yang ikut andil dalam menyambut kedatangannya di Indonesia. Paus Fransiskus juga berterima kasih kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, para pejabat sipil, dan aparat keamanan yang telah mengurus segala keperluan kunjungannya di Indonesia. Tidak lupa Paus Fransiskus mendoakan seluruh rakyat Indonesia agar mendapatkan berkat dari Tuhan, serta bisa bertumbuh dalam damai dan kasih persaudaraan. Kemudian Paus Fransiskus juga sempat melawat ke Masjid Istiqlal. Paus Fransiskus mengatakan Indonesia memiliki kekayaan yang sangat melimpah. Ia menyatakan Indonesia memiliki kekayaan layaknya tambang emas terbesar di dunia. Meski begitu, Paus Fransiskus menyatakan kekayaan terbesar bagi bangsa Indonesia adalah keberagaman dan kerukunan. Paus Fransiskus mengajak masyarakat Indonesia untuk menjaga nilai-nilai keberagaman dan kerukunan, dan Paus Fransiskus berharap bangsa Indonesia tidak terjerumus ke fundamentalisme dan kekerasan. Ia bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Nazaruddin Umar, menandatangani deklarasi kerukunan umat dalam dokumen kemanusiaan The Istiqlal Declaration 2024 atau Deklarasi Istiqlal. Banyak pesan perdamaian yang disampaikan Paus Fransiskus dalam berbagai kegiatannya selama di Indonesia. Paus Fransiskus memuji semboyan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Hal itu disampaikan Paus Fransiskus dalam pidato di Istana Negara pada 4 September 2024 lalu. Paus Fransiskus juga menyerukan pentingnya perdamaian dan kerukunan. Paus juga menekankan perlunya menjaga keseimbangan antara kemajemukan budaya dan ideologi yang berbeda. Sementara itu, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi mengatakan kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia memiliki pesan tentang arti pentingnya perbedaan.
Kemudian Paus Fransiskus juga menyempatkan diri menulis di sebuah buku kehormatan sebelum menghadiri pertemuan di Istana Negara. Tulisan tersebut berisi testimoni, pesan doa dan harapannya terhadap Indonesia yang isinya terbenam dalam keindahan tanah ini, tempat pertemuan dan dialog antara berbagai budaya dan agama. Saya mendoakan agar masyarakat Indonesia semakin bertumbuh dalam iman, persaudaraan, dan kasih sayang. Tuhan memberkati Indonesia. Selamat jalan Paus Fransiskus, pemimpin gereja yang menginspirasi dunia melalui kesederhanaannya. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus meninggal dunia pada Senin 21 April 2025 pagi di kediamannya di Casa Santa Marta, Vatikan. Paus Fransiskus wafat pada usia 88 tahun. Sebelum meninggal dunia, Paus Fransiskus sempat dirawat lantaran menderita penyakit pneumonia ganda yang serius. Paus Fransiskus sempat datang ke Indonesia untuk perjalanan apostoliknya pada 3-6 September 2024 lalu. Pada saat itu, ia memperlihatkan kesederhanaannya ketika enggan untuk menggunakan fasilitas mewah dalam lawatannya di Indonesia. Kabar duka meninggalnya Paus Fransiskus diumumkan secara resmi oleh pihak Vatikan melalui pernyataan video oleh pihak Vatikan pada Senin pagi. Menurut pernyataan resmi yang disampaikan Kardinal Kevin Farrell melalui saluran Telegram resmi Vatikan, Paus Fransiskus menghembuskan napas terakhir pada Senin 21 April 2025 pada pukul 7.35 pagi waktu setempat. Sebelumnya, Paus Fransiskus sempat dirawat di Rumah Sakit Gemelli Roma sejak 14 April 2025 setelah menderita pneumonia. Sekitar 38 hari, ia menjalani perawatan di rumah sakit dan sempat kembali ke kediamannya di Vatikan, di Casa Santa Marta untuk melanjutkan pemulihannya. Di tengah masa pemulihannya itu, Paus Fransiskus hadir secara singkat di balkon Basilika Santo Petrus pada Misa Minggu Paskah pada Minggu 20 April 2025 kemarin. Paus Fransiskus hadir menyampaikan berkat dan ucapan selamat Paskah kepada puluhan ribu umat yang hadir. Dalam pidato Paskahnya yang disampaikan sebagian besar oleh Uskup Agung Vatikan karena kondisi Paus Fransiskus yang lemah, Paus Fransiskus kembali menyoroti krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza. Ia menyerukan gencatan senjata dan menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap penderitaan warga sipil, terutama komunitas Kristen di wilayah tersebut. Tidak hanya menyerukan perdamaian, Paus Fransiskus juga mengangkat isu kebebasan beragama dan pentingnya toleransi dalam menciptakan dunia yang damai. Paus Fransiskus memiliki nama asli George Mario Bergoglio, lahir di Buenos Aires, Argentina pada 17 Desember 1936. Ia terpilih sebagai Paus Gereja Katolik ke-266 pada hari kedua konklav kepausan 2013 pada 13 Maret 2013 lalu. Sebelumnya sejak tahun 1998, ia adalah Uskup Agung Buenos Aires, Argentina. Ia diangkat sebagai kardinal pada tahun 2001 oleh Paus Yohanes Paulus II.
Paus Fransiskus fasih berbicara dalam bahasa Spanyol, Italia, dan Jerman. Paus Fransiskus adalah imam Yesuit pertama dan orang Amerika Latin keturunan Italia pertama yang terpilih sebagai paus. Ia juga menjadi paus non-Eropa pertama dan orang dari belahan bumi selatan pertama sejak Paus Gregorius III dari Suriah wafat pada tahun 741. Ia menjadi Uskup Agung Buenos Aires pada tahun 1998 dan diangkat menjadi kardinal pada tahun 2001 oleh Paus Yohanes Paulus II. Ia memimpin gereja Argentina selama kerusuhan Desember 2001, menyusul pengunduran diri Paus Benediktus 16 pada 28 Februari 2013, sebuah konklav kepausan memilih Bergoglio sebagai penggantinya pada 13 Maret. Ia memilih Fransiskus sebagai nama kepausannya untuk menghormati Santo Fransiskus dari Assisi. Dalam masa kepemimpinannya yang lebih dari 1 dekade, Paus Fransiskus berupaya melakukan reformasi besar terhadap institusi Gereja Katolik yang kala itu tengah dilanda krisis, termasuk skandal pelecehan seksual anak dan konflik internal di birokrasi Vatikan. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana. Paus Fransiskus menolak tinggal di apartemen megah Paus di Istana Apostolik seperti para pendahulunya. Ia lebih memilih tinggal di Wisma Santa Marta bersama komunitas kecil demi menjaga kesehatan psikologisnya. Kesederhanaan Paus Fransiskus juga terlihat saat melakukan perjalanan apostoliknya di Indonesia pada 3-6 September 2024 lalu. Paus Fransiskus enggan untuk memakai jet pribadi dan lebih memilih untuk menggunakan pesawat komersial. Adapun pesawat yang ditumpangi Paus Fransiskus beserta rombongan kala itu, yakni pesawat komersial dari maskapai Alitalia yang kini dikelola oleh ITA Airways. Tidak sampai di situ, kesederhanaan Paus Fransiskus juga diperlihatkan ketika ia enggan menggunakan mobil mewah layaknya pejabat negara. Bukan menumpangi mobil mewah miliaran rupiah saat kunjungan di Indonesia, Paus Fransiskus lebih memilih menumpangi Toyota Innova Zenix berwarna putih yang ditaksir hanya seharga 430 juta rupiah. Bahkan, mobil tersebut tidak hanya digunakan untuk perjalanan dari Bandara Soekarno-Hatta ke tempat penginapannya, tetapi dipakai selama lawatannya di Indonesia. Paus Fransiskus juga enggan duduk di kursi tengah mobil dan lebih memilih duduk di sebelah sopir. Kaul kemiskinan yang menjadi janjinya sebagai imam di Gereja Katolik juga terlihat dari keengganannya untuk tidur di hotel mewah. Hal ini dikonfirmasi oleh Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo. Suharyo mengungkapkan Paus Fransiskus lebih memilih tidur di Kedutaan Besar Vatikan di Indonesia. Paus Fransiskus juga selalu membuka kaca mobilnya saat berkunjung di Indonesia, menyapa warga dengan lambaian dan senyuman. Selama berada di Indonesia, untuk menyapa warga Indonesia yang antusias berdiri di jalan-jalan yang akan dilewati Paus Fransiskus. Paus Fransiskus bahkan memanggil sejumlah warga untuk mendekat dan memberi berkat, terutama untuk anak-anak dan ibu hamil. Yang dipilih Paus dapat mendapat berkat darinya dan juga ia memberikan kalung rosario. Paus Fransiskus sempat memimpin Misa Agung yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 5 September 2024 lalu dalam rangkaian perjalanan apostoliknya. Pada homilinya, ia meminta kepada umat untuk memegang sabda Tuhan sebagai kompas untuk mengarungi kehidupan. Sekitar 87.000 umat Katolik menghadiri Misa Akbar yang dipimpin Paus Fransiskus pada 2024 lalu. Dalam homilinya, Paus Fransiskus menyampaikan pesan penting mengenai pentingnya umat untuk tidak mudah menyerah dan selalu percaya bahwa mereka selalu memiliki kesempatan untuk bangkit setelah gagal. Paus Fransiskus juga berpesan agar Indonesia tidak pernah lelah untuk merawat keberagaman dan kerukunan untuk berjalan bersama demi kebaikan masyarakat. Paus Fransiskus mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Pertama, Paus Fransiskus berterima kasih kepada biarawan dan biarawati serta relawan yang ikut andil dalam menyambut kedatangannya di Indonesia.
Paus Fransiskus juga berterima kasih kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, para pejabat sipil, dan aparat keamanan yang telah mengurus segala keperluan kunjungannya di Indonesia. Tidak lupa Paus Fransiskus mendoakan seluruh rakyat Indonesia agar mendapatkan berkat dari Tuhan, serta bisa bertumbuh dalam damai dan kasih persaudaraan. Kemudian Paus Fransiskus juga sempat melawat ke Masjid Istiqlal. Paus Fransiskus mengatakan Indonesia memiliki kekayaan yang sangat melimpah. Ia menyatakan Indonesia memiliki kekayaan layaknya tambang emas terbesar di dunia. Meski begitu, Paus Fransiskus menyatakan kekayaan terbesar bagi bangsa Indonesia adalah keberagaman dan kerukunan. Paus Fransiskus mengajak masyarakat Indonesia untuk menjaga nilai-nilai keberagaman dan kerukunan, dan Paus Fransiskus berharap bangsa Indonesia tidak terjerumus ke fundamentalisme dan kekerasan. Ia bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Nazaruddin Umar, menandatangani deklarasi kerukunan umat dalam dokumen kemanusiaan The Istiqlal Declaration 2024 atau Deklarasi Istiqlal. Banyak pesan perdamaian yang disampaikan Paus Fransiskus dalam berbagai kegiatannya selama di Indonesia. Paus Fransiskus memuji semboyan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Hal itu disampaikan Paus Fransiskus dalam pidato di Istana Negara pada 4 September 2024 lalu. Paus Fransiskus juga menyerukan pentingnya perdamaian dan kerukunan. Paus juga menekankan perlunya menjaga keseimbangan antara kemajemukan budaya dan ideologi yang berbeda. Sementara itu, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi mengatakan kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia memiliki pesan tentang arti pentingnya perbedaan. Kemudian Paus Fransiskus juga menyempatkan diri menulis di sebuah buku kehormatan sebelum menghadiri pertemuan di Istana Negara. Tulisan tersebut berisi testimoni, pesan doa dan harapannya terhadap Indonesia yang isinya terbenam dalam keindahan tanah ini, tempat pertemuan dan dialog antara berbagai budaya dan agama. Saya mendoakan agar masyarakat Indonesia semakin bertumbuh dalam iman, persaudaraan, dan kasih sayang. Tuhan memberkati Indonesia. Selamat jalan Paus Fransiskus, pemimpin gereja yang menginspirasi dunia melalui kesederhanaannya. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus meninggal dunia pada Senin 21 April 2025 pagi di kediamannya di Casa Santa Marta, Vatikan. Paus Fransiskus wafat pada usia 88 tahun. Sebelum meninggal dunia, Paus Fransiskus sempat dirawat lantaran menderita penyakit pneumonia ganda yang serius. Paus Fransiskus sempat datang ke Indonesia untuk perjalanan apostoliknya pada 3-6 September 2024 lalu. Pada saat itu, ia memperlihatkan kesederhanaannya ketika enggan untuk menggunakan fasilitas mewah dalam lawatannya di Indonesia. Kabar duka meninggalnya Paus Fransiskus diumumkan secara resmi oleh pihak Vatikan melalui pernyataan video oleh pihak Vatikan pada Senin pagi. Menurut pernyataan resmi yang disampaikan Kardinal Kevin Farrell melalui saluran Telegram resmi Vatikan, Paus Fransiskus menghembuskan napas terakhir pada Senin 21 April 2025 pada pukul 7.35 pagi waktu setempat. Sebelumnya, Paus Fransiskus sempat dirawat di Rumah Sakit Gemelli Roma sejak 14 April 2025 setelah menderita pneumonia. Sekitar 38 hari
ia menjalani perawatan di rumah sakit dan sempat kembali ke kediamannya di Vatikan di Casa Santa Marta untuk melanjutkan pemulihannya. Di tengah masa pemulihannya itu, Paus Fransiskus hadir secara singkat di balkon Basilika Santo Petrus pada Misa Minggu Paskah pada Minggu 20 April 2025 kemarin. Paus Fransiskus hadir menyampaikan berkat dan ucapan selamat Paskah kepada puluhan ribu umat yang hadir. Dalam pidato Paskahnya yang disampaikan sebagian besar oleh Uskup Agung Vatikan karena kondisi Paus Fransiskus yang lemah, Paus Fransiskus kembali menyoroti krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza. Ia menyerukan gencatan senjata dan menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap penderitaan warga sipil, terutama komunitas Kristen di wilayah tersebut. Tidak hanya menyerukan perdamaian, Paus Fransiskus juga mengangkat isu kebebasan beragama dan pentingnya toleransi dalam menciptakan dunia yang damai. Paus Fransiskus memiliki nama asli George Mario Bergoglio, lahir di Buenos Aires, Argentina pada 17 Desember 1936. Ia terpilih sebagai Paus Gereja Katolik ke-266 pada hari kedua konklav kepausan 2013 pada 13 Maret 2013 lalu. Sebelumnya sejak tahun 1998, ia adalah Uskup Agung Buenos Aires, Argentina. Ia diangkat sebagai kardinal pada tahun 2001 oleh Paus Yohanes Paulus II. Paus Fransiskus fasih berbicara dalam bahasa Spanyol, Italia, dan Jerman. Paus Fransiskus adalah imam Yesuit pertama dan orang Amerika Latin keturunan Italia pertama yang terpilih sebagai paus. Ia juga menjadi paus non-Eropa pertama dan orang dari belahan bumi selatan pertama sejak Paus Gregorius III dari Suriah wafat pada tahun 741. Ia menjadi Uskup Agung Buenos Aires pada tahun 1998 dan diangkat menjadi kardinal pada tahun 2001 oleh Paus Yohanes Paulus II. Ia memimpin gereja Argentina selama kerusuhan Desember 2001, menyusul pengunduran diri Paus Benediktus 16 pada 28 Februari 2013, sebuah konklav kepausan memilih Bergoglio sebagai penggantinya pada 13 Maret. Ia memilih Fransiskus sebagai nama kepausannya untuk menghormati Santo Fransiskus dari Assisi. Dalam masa kepemimpinannya yang lebih dari 1 dekade, Paus Fransiskus berupaya melakukan reformasi besar terhadap institusi Gereja Katolik yang kala itu tengah dilanda krisis, termasuk skandal pelecehan seksual anak dan konflik internal di birokrasi Vatikan. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana. Paus Fransiskus menolak tinggal di apartemen megah Paus di Istana Apostolik seperti para pendahulunya. Ia lebih memilih tinggal di Wisma Santa Marta bersama komunitas kecil demi menjaga kesehatan psikologisnya. Kesederhanaan Paus Fransiskus juga terlihat saat melakukan perjalanan apostoliknya di Indonesia pada 3-6 September 2024 lalu. Paus Fransiskus enggan untuk memakai jet pribadi dan lebih memilih untuk menggunakan pesawat komersial. Adapun pesawat yang ditumpangi Paus Fransiskus beserta rombongan kala itu, yakni pesawat komersial dari maskapai Alitalia yang kini dikelola oleh ITA Airways. Tidak sampai di situ, kesederhanaan Paus Fransiskus juga diperlihatkan ketika ia enggan menggunakan mobil mewah layaknya pejabat negara. Bukan menumpangi mobil mewah miliaran rupiah saat kunjungan di Indonesia, Paus Fransiskus lebih memilih menumpangi Toyota Innova Zenix berwarna putih yang ditaksir hanya seharga 430 juta rupiah. Bahkan, mobil tersebut tidak hanya digunakan untuk perjalanan dari Bandara Soekarno-Hatta ke tempat penginapannya, tetapi dipakai selama lawatannya di Indonesia. Paus Fransiskus juga enggan duduk di kursi tengah mobil dan lebih memilih duduk di sebelah sopir. Kaul kemiskinan yang menjadi janjinya sebagai imam di Gereja Katolik juga terlihat dari keengganannya untuk tidur di hotel mewah. Hal ini dikonfirmasi oleh Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo. Suharyo mengungkapkan Paus Fransiskus lebih memilih tidur di Kedutaan Besar Vatikan di Indonesia.
Paus Fransiskus juga selalu membuka kaca mobilnya saat berkunjung di Indonesia, menyapa warga dengan lambaian dan senyuman selama berada di Indonesia untuk menyapa warga Indonesia yang antusias berdiri di jalan-jalan yang akan dilewati Paus Fransiskus. Paus Fransiskus bahkan memanggil sejumlah warga untuk mendekat dan memberi berkat, terutama untuk anak-anak dan ibu hamil. Yang dipilih Paus dapat mendapat berkat darinya dan juga ia memberikan kalung rosario. Paus Fransiskus sempat memimpin misa agung yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 5 September 2024 lalu dalam rangkaian perjalanan apostoliknya. Pada homilinya, ia meminta kepada umat untuk memegang sabda Tuhan sebagai kompas untuk mengarungi kehidupan. Sekitar 87.000 umat Katolik menghadiri misa akbar yang dipimpin Paus Fransiskus pada 2024 lalu. Dalam homilinya, Paus Fransiskus menyampaikan pesan penting mengenai pentingnya umat untuk tidak mudah menyerah dan selalu percaya bahwa mereka selalu memiliki kesempatan untuk bangkit setelah gagal. Paus Fransiskus juga berpesan agar Indonesia tidak pernah lelah untuk merawat keberagaman dan kerukunan untuk berjalan bersama demi kebaikan masyarakat. Paus Fransiskus mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Pertama, Paus Fransiskus berterima kasih kepada biarawan dan biarawati serta relawan yang ikut andil dalam menyambut kedatangannya di Indonesia. Paus Fransiskus juga berterima kasih kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, para pejabat sipil, dan aparat keamanan yang telah mengurus segala keperluan kunjungannya di Indonesia. Tidak lupa Paus Fransiskus mendoakan seluruh rakyat Indonesia agar mendapatkan berkat dari Tuhan, serta bisa bertumbuh dalam damai dan kasih persaudaraan. Kemudian Paus Fransiskus juga sempat melawat ke Masjid Istiqlal. Paus Fransiskus mengatakan Indonesia memiliki kekayaan yang sangat melimpah. Ia menyatakan Indonesia memiliki kekayaan layaknya tambang emas terbesar di dunia. Meski begitu, Paus Fransiskus menyatakan kekayaan terbesar bagi bangsa Indonesia adalah keberagaman dan kerukunan. Paus Fransiskus mengajak masyarakat Indonesia untuk menjaga nilai-nilai keberagaman dan kerukunan, dan Paus Fransiskus berharap bangsa Indonesia tidak terjerumus ke fundamentalisme dan kekerasan. Ia bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Nazaruddin Umar, menandatangani deklarasi kerukunan umat dalam dokumen kemanusiaan The Istiqlal Declaration 2024 atau Deklarasi Istiqlal. Banyak pesan perdamaian yang disampaikan Paus Fransiskus dalam berbagai kegiatannya selama di Indonesia. Paus Fransiskus memuji semboyan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Hal itu disampaikan Paus Fransiskus dalam pidato di Istana Negara pada 4 September 2024 lalu. Paus Fransiskus juga menyerukan pentingnya perdamaian dan kerukunan. Paus juga menekankan perlunya menjaga keseimbangan antara kemajemukan budaya dan ideologi yang berbeda. Sementara itu, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi mengatakan kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia memiliki pesan tentang arti pentingnya perbedaan. Kemudian Paus Fransiskus juga menyempatkan diri menulis di sebuah buku kehormatan sebelum menghadiri pertemuan di Istana Negara. Tulisan tersebut berisi testimoni, pesan doa dan harapannya terhadap Indonesia yang isinya terbenam dalam keindahan tanah ini, tempat pertemuan dan dialog antara berbagai budaya dan agama. Saya mendoakan agar masyarakat Indonesia semakin bertumbuh dalam iman, persaudaraan, dan kasih sayang. Tuhan memberkati Indonesia. Selamat jalan Paus Fransiskus, pemimpin gereja yang menginspirasi dunia melalui kesederhanaannya. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili.
Tribuners pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus meninggal dunia pada Senin 21 April 2025 pagi di kediamannya di Casa Santa Marta, Vatikan. Paus Fransiskus wafat pada usia 88 tahun. Sebelum meninggal dunia, Paus Fransiskus sempat dirawat lantaran menderita penyakit pneumonia ganda yang serius. Paus Fransiskus sempat datang ke Indonesia untuk perjalanan apostoliknya pada 3-6 September 2024 lalu. Pada saat itu, ia memperlihatkan kesederhanaannya ketika enggan untuk menggunakan fasilitas mewah dalam lawatannya di Indonesia. Kabar duka meninggalnya Paus Fransiskus diumumkan secara resmi oleh pihak Vatikan melalui pernyataan video oleh pihak Vatikan pada Senin pagi. Menurut pernyataan resmi yang disampaikan Kardinal Kevin Farrell melalui saluran Telegram resmi Vatikan, Paus Fransiskus menghembuskan napas terakhir pada Senin 21 April 2025 pada pukul 7.35 pagi waktu setempat. Sebelumnya, Paus Fransiskus sempat dirawat di Rumah Sakit Gemelli Roma sejak 14 April 2025 setelah menderita pneumonia. Sekitar 38 hari, ia menjalani perawatan di rumah sakit dan sempat kembali ke kediamannya di Vatikan, di Casa Santa Marta untuk melanjutkan pemulihannya. Di tengah masa pemulihannya itu, Paus Fransiskus hadir secara singkat di balkon Basilika Santo Petrus pada Misa Minggu Paskah pada Minggu 20 April 2025 kemarin. Paus Fransiskus hadir menyampaikan berkat dan ucapan selamat Paskah kepada puluhan ribu umat yang hadir. Dalam pidato Paskahnya yang disampaikan sebagian besar oleh Uskup Agung Vatikan karena kondisi Paus Fransiskus yang lemah, Paus Fransiskus kembali menyoroti krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza. Ia menyerukan gencatan senjata dan menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap penderitaan warga sipil, terutama komunitas Kristen di wilayah tersebut. Tidak hanya menyerukan perdamaian, Paus Fransiskus juga mengangkat isu kebebasan beragama dan pentingnya toleransi dalam menciptakan dunia yang damai. Paus Fransiskus memiliki nama asli Jorge Mario Bergoglio, lahir di Buenos Aires, Argentina pada 17 Desember 1936. Ia terpilih sebagai Paus Gereja Katolik ke-266 pada hari kedua konklav kepausan 2013 pada 13 Maret 2013 lalu. Sebelumnya sejak tahun 1998, ia adalah Uskup Agung Buenos Aires, Argentina. Ia diangkat sebagai kardinal pada tahun 2001 oleh Paus Yohanes Paulus II. Paus Fransiskus fasih berbicara dalam bahasa Spanyol, Italia, dan Jerman. Paus Fransiskus adalah imam Yesuit pertama dan orang Amerika Latin keturunan Italia pertama yang terpilih sebagai paus. Ia juga menjadi paus non-Eropa pertama dan orang dari belahan bumi selatan pertama sejak Paus Gregorius III dari Suriah wafat pada tahun 741. Ia menjadi Uskup Agung Buenos Aires pada tahun 1998 dan diangkat menjadi kardinal pada tahun 2001 oleh Paus Yohanes Paulus II. Ia memimpin gereja Argentina selama kerusuhan Desember 2001, menyusul pengunduran diri Paus Benediktus 16 pada 28 Februari 2013, sebuah konklav kepausan memilih Bergoglio sebagai penggantinya pada 13 Maret. Ia memilih Fransiskus sebagai nama kepausannya untuk menghormati Santo Fransiskus dari Assisi. Dalam masa kepemimpinannya yang lebih dari 1 dekade, Paus Fransiskus berupaya melakukan reformasi besar terhadap institusi Gereja Katolik yang kala itu tengah dilanda krisis, termasuk skandal pelecehan seksual anak dan konflik internal di birokrasi Vatikan. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana. Paus Fransiskus menolak tinggal di apartemen megah Paus di Istana Apostolik seperti para pendahulunya. Ia lebih memilih tinggal di Wisma Santa Marta bersama komunitas kecil demi menjaga kesehatan psikologisnya.
Kesederhanaan Paus Fransiskus juga terlihat saat melakukan perjalanan apostoliknya di Indonesia pada 3-6 September 2024 lalu. Paus Fransiskus enggan untuk memakai jet pribadi dan lebih memilih untuk menggunakan pesawat komersial. Adapun pesawat yang ditumpangi Paus Fransiskus beserta rombongan kala itu, yakni pesawat komersial dari maskapai Alitalia yang kini dikelola oleh ETA Airways. Tidak sampai di situ, kesederhanaan Paus Fransiskus juga diperlihatkan ketika ia enggan menggunakan mobil mewah layaknya pejabat negara. Bukan menumpangi mobil mewah miliaran rupiah saat kunjungan di Indonesia, Paus Fransiskus lebih memilih menumpangi Toyota Innova Zenix berwarna putih yang ditaksir hanya seharga 430 juta rupiah. Bahkan, mobil tersebut tidak hanya digunakan untuk perjalanan dari Bandara Soekarno-Hatta ke tempat penginapannya, tetapi dipakai selama lawatannya di Indonesia. Paus Fransiskus juga enggan duduk di kursi tengah mobil dan lebih memilih duduk di sebelah sopir. Kaul kemiskinan yang menjadi janjinya sebagai imam di gereja Katolik juga terlihat dari keengganannya untuk tidur di hotel mewah. Hal ini dikonfirmasi oleh Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo. Suharyo mengungkapkan Paus Fransiskus lebih memilih tidur di Kedutaan Besar Vatikan di Indonesia. Paus Fransiskus juga selalu membuka kaca mobilnya saat berkunjung di Indonesia, menyapa warga dengan lambaian dan senyuman. Selama berada di Indonesia, untuk menyapa warga Indonesia yang antusias berdiri di jalan-jalan yang akan dilewati Paus Fransiskus. Paus Fransiskus bahkan memanggil sejumlah warga untuk mendekat dan memberi berkat, terutama untuk anak-anak dan ibu hamil. Yang dipilih Paus dapat mendapat berkat darinya dan juga ia memberikan kalung rosario. Paus Fransiskus sempat memimpin Misa Agung yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 5 September 2024 lalu dalam rangkaian perjalanan apostoliknya. Pada homilinya, ia meminta kepada umat untuk memegang sabda Tuhan sebagai kompas untuk mengarungi kehidupan. Sekitar 87.000 umat Katolik menghadiri Misa Akbar yang dipimpin Paus Fransiskus pada 2024 lalu. Dalam homilinya, Paus Fransiskus menyampaikan pesan penting mengenai pentingnya umat untuk tidak mudah menyerah dan selalu percaya bahwa mereka selalu memiliki kesempatan untuk bangkit setelah gagal. Paus Fransiskus juga berpesan agar Indonesia tidak pernah lelah untuk merawat keberagaman dan kerukunan untuk berjalan bersama demi kebaikan masyarakat. Paus Fransiskus mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Pertama, Paus Fransiskus berterima kasih kepada biarawan dan biarawati serta relawan yang ikut andil dalam menyambut kedatangannya di Indonesia. Paus Fransiskus juga berterima kasih kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, para pejabat sipil, dan aparat keamanan yang telah mengurus segala keperluan kunjungannya di Indonesia. Tidak lupa Paus Fransiskus mendoakan seluruh rakyat Indonesia agar mendapatkan berkat dari Tuhan, serta bisa bertumbuh dalam damai dan kasih persaudaraan. Kemudian Paus Fransiskus juga sempat melawat ke Masjid Istiqlal. Paus Fransiskus mengatakan Indonesia memiliki kekayaan yang sangat melimpah. Ia menyatakan Indonesia memiliki kekayaan layaknya tambang emas terbesar di dunia. Meski begitu, Paus Fransiskus menyatakan kekayaan terbesar bagi bangsa Indonesia adalah keberagaman dan kerukunan. Paus Fransiskus mengajak masyarakat Indonesia untuk menjaga nilai-nilai keberagaman dan kerukunan, dan Paus Fransiskus berharap bangsa Indonesia tidak terjerumus ke fundamentalisme dan kekerasan. Ia bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Nazaruddin Umar, menandatangani deklarasi kerukunan umat dalam dokumen kemanusiaan The Istiqlal Declaration 2024 atau Deklarasi Istiqlal. Banyak pesan perdamaian yang disampaikan Paus Fransiskus dalam berbagai kegiatannya selama di Indonesia. Paus Fransiskus memuji semboyan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Hal itu disampaikan Paus Fransiskus dalam pidato di Istana Negara pada 4 September 2024 lalu. Paus Fransiskus juga menyerukan pentingnya perdamaian dan kerukunan. Paus juga menekankan perlunya menjaga keseimbangan antara kemajemukan budaya dan ideologi yang berbeda. Sementara itu, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi mengatakan kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia memiliki pesan tentang arti pentingnya perbedaan.
Kemudian Paus Fransiskus juga menyempatkan diri menulis di sebuah buku kehormatan sebelum menghadiri pertemuan di Istana Negara. Tulisan tersebut berisi testimoni, pesan doa dan harapannya terhadap Indonesia yang isinya terbenam dalam keindahan tanah ini, tempat pertemuan dan dialog antara berbagai budaya dan agama. Saya mendoakan agar masyarakat Indonesia semakin bertumbuh dalam iman, persaudaraan, dan kasih sayang. Tuhan memberkati Indonesia. Selamat jalan Paus Fransiskus, pemimpin gereja yang menginspirasi dunia melalui kesederhanaannya. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus meninggal dunia pada Senin 21 April 2025 pagi di kediamannya di Casa Santa Marta, Vatikan. Paus Fransiskus wafat pada usia 88 tahun. Sebelum meninggal dunia, Paus Fransiskus sempat dirawat lantaran menderita penyakit pneumonia ganda yang serius. Paus Fransiskus sempat datang ke Indonesia untuk perjalanan apostoliknya pada 3-6 September 2024 lalu. Pada saat itu, ia memperlihatkan kesederhanaannya ketika enggan untuk menggunakan fasilitas mewah dalam lawatannya di Indonesia. Kabar duka meninggalnya Paus Fransiskus diumumkan secara resmi oleh pihak Vatikan melalui pernyataan video oleh pihak Vatikan pada Senin pagi. Menurut pernyataan resmi yang disampaikan Kardinal Kevin Farrell melalui saluran Telegram resmi Vatikan, Paus Fransiskus menghembuskan napas terakhir pada Senin 21 April 2025 pada pukul 7.35 pagi waktu setempat. Sebelumnya, Paus Fransiskus sempat dirawat di Rumah Sakit Gemelli Roma sejak 14 April 2025 setelah menderita pneumonia. Sekitar 38 hari, ia menjalani perawatan di rumah sakit dan sempat kembali ke kediamannya di Vatikan, di Casa Santa Marta untuk melanjutkan pemulihannya. Di tengah masa pemulihannya itu, Paus Fransiskus hadir secara singkat di balkon Basilika Santo Petrus pada Misa Minggu Paskah pada Minggu 20 April 2025 kemarin. Paus Fransiskus hadir menyampaikan berkat dan ucapan selamat Paskah kepada puluhan ribu umat yang hadir. Dalam pidato Paskahnya yang disampaikan sebagian besar oleh Uskup Agung Vatikan karena kondisi Paus Fransiskus yang lemah, Paus Fransiskus kembali menyoroti krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza. Ia menyerukan gencatan senjata dan menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap penderitaan warga sipil, terutama komunitas Kristen di wilayah tersebut. Tidak hanya menyerukan perdamaian, Paus Fransiskus juga mengangkat isu kebebasan beragama dan pentingnya toleransi dalam menciptakan dunia yang damai. Paus Fransiskus memiliki nama asli George Mario Bergoglio, lahir di Buenos Aires, Argentina pada 17 Desember 1936. Ia terpilih sebagai Paus Gereja Katolik ke-266 pada hari kedua konklav kepausan 2013 pada 13 Maret 2013 lalu. Sebelumnya sejak tahun 1998, ia adalah Uskup Agung Buenos Aires, Argentina. Ia diangkat sebagai kardinal pada tahun 2001 oleh Paus Yohanes Paulus II.
Paus Fransiskus fasih berbicara dalam bahasa Spanyol, Italia, dan Jerman. Paus Fransiskus adalah imam Yesuit pertama dan orang Amerika Latin keturunan Italia pertama yang terpilih sebagai paus. Ia juga menjadi paus non-Eropa pertama dan orang dari belahan bumi selatan pertama sejak Paus Gregorius III dari Suriah wafat pada tahun 741. Ia menjadi Uskup Agung Buenos Aires pada tahun 1998 dan diangkat menjadi kardinal pada tahun 2001 oleh Paus Yohanes Paulus II. Ia memimpin gereja Argentina selama kerusuhan Desember 2001, menyusul pengunduran diri Paus Benediktus 16 pada 28 Februari 2013, sebuah konklav kepausan memilih Bergoglio sebagai penggantinya pada 13 Maret. Ia memilih Fransiskus sebagai nama kepausannya untuk menghormati Santo Fransiskus dari Assisi. Dalam masa kepemimpinannya yang lebih dari 1 dekade, Paus Fransiskus berupaya melakukan reformasi besar terhadap institusi gereja Katolik yang kala itu tengah dilanda krisis, termasuk skandal pelecehan seksual anak dan konflik internal di birokrasi Vatikan. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana. Paus Fransiskus menolak tinggal di apartemen megah Paus di Istana Apostolik seperti para pendahulunya. Ia lebih memilih tinggal di Wisma Santa Marta bersama komunitas kecil demi menjaga kesehatan psikologisnya. Kesederhanaan Paus Fransiskus juga terlihat saat melakukan perjalanan apostoliknya di Indonesia pada 3-6 September 2024 lalu. Paus Fransiskus enggan untuk memakai jet pribadi dan lebih memilih untuk menggunakan pesawat komersial. Adapun pesawat yang ditumpangi Paus Fransiskus beserta rombongan kala itu, yakni pesawat komersial dari maskapai Alitalia yang kini dikelola oleh ITA Airways. Tidak sampai di situ, kesederhanaan Paus Fransiskus juga diperlihatkan ketika ia enggan menggunakan mobil mewah layaknya pejabat negara. Bukan menumpangi mobil mewah miliaran rupiah saat kunjungan di Indonesia, Paus Fransiskus lebih memilih menumpangi Toyota Innova Zenix berwarna putih yang ditaksir hanya seharga 430 juta rupiah. Bahkan, mobil tersebut tidak hanya digunakan untuk perjalanan dari Bandara Soekarno-Hatta ke tempat penginapannya, tetapi dipakai selama lawatannya di Indonesia. Paus Fransiskus juga enggan duduk di kursi tengah mobil dan lebih memilih duduk di sebelah sopir. Kaul kemiskinan yang menjadi janjinya sebagai imam di gereja Katolik juga terlihat dari keengganannya untuk tidur di hotel mewah. Hal ini dikonfirmasi oleh Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo. Suharyo mengungkapkan Paus Fransiskus lebih memilih tidur di Kedutaan Besar Vatikan di Indonesia. Paus Fransiskus juga selalu membuka kaca mobilnya saat berkunjung di Indonesia, menyapa warga dengan lambaian dan senyuman. Selama berada di Indonesia, untuk menyapa warga Indonesia yang antusias berdiri di jalan-jalan yang akan dilewati Paus Fransiskus. Paus Fransiskus bahkan memanggil sejumlah warga untuk mendekat dan memberi berkat, terutama untuk anak-anak dan ibu hamil. Yang dipilih Paus dapat mendapat berkat darinya dan juga ia memberikan kalung rosario. Paus Fransiskus sempat memimpin Misa Agung yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 5 September 2024 lalu dalam rangkaian perjalanan apostoliknya. Pada homilinya, ia meminta kepada umat untuk memegang sabda Tuhan sebagai kompas untuk mengarungi kehidupan. Sekitar 87.000 umat Katolik menghadiri Misa Akbar yang dipimpin Paus Fransiskus pada 2024 lalu. Dalam homilinya, Paus Fransiskus menyampaikan pesan penting mengenai pentingnya umat untuk tidak mudah menyerah dan selalu percaya bahwa mereka selalu memiliki kesempatan untuk bangkit setelah gagal. Paus Fransiskus juga berpesan agar Indonesia tidak pernah lelah untuk merawat keberagaman dan kerukunan untuk berjalan bersama demi kebaikan masyarakat. Paus Fransiskus mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Pertama, Paus Fransiskus berterima kasih kepada biarawan dan biarawati serta relawan yang ikut andil dalam menyambut kedatangannya di Indonesia.
Paus Fransiskus juga berterima kasih kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, para pejabat sipil, dan aparat keamanan yang telah mengurus segala keperluan kunjungannya di Indonesia. Tidak lupa Paus Fransiskus mendoakan seluruh rakyat Indonesia agar mendapatkan berkat dari Tuhan, serta bisa bertumbuh dalam damai dan kasih persaudaraan. Kemudian Paus Fransiskus juga sempat melawat ke Masjid Istiqlal. Paus Fransiskus mengatakan Indonesia memiliki kekayaan yang sangat melimpah. Ia menyatakan Indonesia memiliki kekayaan layaknya tambang emas terbesar di dunia. Meski begitu, Paus Fransiskus menyatakan kekayaan terbesar bagi bangsa Indonesia adalah keberagaman dan kerukunan. Paus Fransiskus mengajak masyarakat Indonesia untuk menjaga nilai-nilai keberagaman dan kerukunan, dan Paus Fransiskus berharap bangsa Indonesia tidak terjerumus ke fundamentalisme dan kekerasan. Ia bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Nazaruddin Umar, menandatangani deklarasi kerukunan umat dalam dokumen kemanusiaan The Istiqlal Declaration 2024 atau Deklarasi Istiqlal. Banyak pesan perdamaian yang disampaikan Paus Fransiskus dalam berbagai kegiatannya selama di Indonesia. Paus Fransiskus memuji semboyan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Hal itu disampaikan Paus Fransiskus dalam pidato di Istana Negara pada 4 September 2024 lalu. Paus Fransiskus juga menyerukan pentingnya perdamaian dan kerukunan. Paus juga menekankan perlunya menjaga keseimbangan antara kemajemukan budaya dan ideologi yang berbeda. Sementara itu, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi mengatakan kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia memiliki pesan tentang arti pentingnya perbedaan. Kemudian Paus Fransiskus juga menyempatkan diri menulis di sebuah buku kehormatan sebelum menghadiri pertemuan di Istana Negara. Tulisan tersebut berisi testimoni, pesan doa dan harapannya terhadap Indonesia yang isinya terbenam dalam keindahan tanah ini, tempat pertemuan dan dialog antara berbagai budaya dan agama. Saya mendoakan agar masyarakat Indonesia semakin bertumbuh dalam iman, persaudaraan, dan kasih sayang. Tuhan memberkati Indonesia. Selamat jalan Paus Fransiskus, pemimpin gereja yang menginspirasi dunia melalui kesederhanaannya. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus meninggal dunia pada Senin 21 April 2025 pagi di kediamannya di Casa Santa Marta, Vatikan. Paus Fransiskus wafat pada usia 88 tahun. Sebelum meninggal dunia, Paus Fransiskus sempat dirawat lantaran menderita penyakit pneumonia ganda yang serius. Paus Fransiskus sempat datang ke Indonesia untuk perjalanan apostoliknya pada 3-6 September 2024 lalu. Pada saat itu, ia memperlihatkan kesederhanaannya ketika enggan untuk menggunakan fasilitas mewah dalam lawatannya di Indonesia. Kabar duka meninggalnya Paus Fransiskus diumumkan secara resmi oleh pihak Vatikan melalui pernyataan video oleh pihak Vatikan pada Senin pagi. Menurut pernyataan resmi yang disampaikan Kardinal Kevin Farrell melalui saluran Telegram resmi Vatikan, Paus Fransiskus menghembuskan napas terakhir pada Senin 21 April 2025 pada pukul 7.35 pagi waktu setempat. Sebelumnya, Paus Fransiskus sempat dirawat di Rumah Sakit Gemelli Roma sejak 14 April 2025 setelah menderita pneumonia. Sekitar 38 hari
Ia menjalani perawatan di rumah sakit dan sempat kembali ke kediamannya di Vatikan di Casa Santa Marta untuk melanjutkan pemulihannya. Di tengah masa pemulihannya itu, Paus Fransiskus hadir secara singkat di balkon Basilika Santo Petrus pada Misa Minggu Paskah pada Minggu 20 April 2025 kemarin. Paus Fransiskus hadir menyampaikan berkat dan ucapan selamat Paskah kepada puluhan ribu umat yang hadir. Dalam pidato Paskahnya yang disampaikan sebagian besar oleh Uskup Agung Vatikan karena kondisi Paus Fransiskus yang lemah, Paus Fransiskus kembali menyoroti krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza. Ia menyerukan gencatan senjata dan menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap penderitaan warga sipil, terutama komunitas Kristen di wilayah tersebut. Tidak hanya menyerukan perdamaian, Paus Fransiskus juga mengangkat isu kebebasan beragama dan pentingnya toleransi dalam menciptakan dunia yang damai. Paus Fransiskus memiliki nama asli George Mario Bergoglio, lahir di Buenos Aires, Argentina pada 17 Desember 1936. Ia terpilih sebagai Paus Gereja Katolik ke-266 pada hari kedua konklav kepausan 2013 pada 13 Maret 2013 lalu. Sebelumnya sejak tahun 1998, ia adalah Uskup Agung Buenos Aires, Argentina. Ia diangkat sebagai kardinal pada tahun 2001 oleh Paus Yohanes Paulus II. Paus Fransiskus fasih berbicara dalam bahasa Spanyol, Italia, dan Jerman. Paus Fransiskus adalah imam Yesuit pertama dan orang Amerika Latin keturunan Italia pertama yang terpilih sebagai paus. Ia juga menjadi paus non-Eropa pertama dan orang dari belahan bumi selatan pertama sejak Paus Gregorius III dari Suriah wafat pada tahun 741. Ia menjadi Uskup Agung Buenos Aires pada tahun 1998 dan diangkat menjadi kardinal pada tahun 2001 oleh Paus Yohanes Paulus II. Ia memimpin gereja Argentina selama kerusuhan Desember 2001, menyusul pengunduran diri Paus Benediktus 16 pada 28 Februari 2013, sebuah konklav kepausan memilih Bergoglio sebagai penggantinya pada 13 Maret. Ia memilih Fransiskus sebagai nama kepausannya untuk menghormati Santo Fransiskus dari Assisi. Dalam masa kepemimpinannya yang lebih dari 1 dekade, Paus Fransiskus berupaya melakukan reformasi besar terhadap institusi gereja Katolik yang kala itu tengah dilanda krisis, termasuk skandal pelecehan seksual anak dan konflik internal di birokrasi Vatikan. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana. Paus Fransiskus menolak tinggal di apartemen megah Paus di Istana Apostolik seperti para pendahulunya. Ia lebih memilih tinggal di Wisma Santa Marta bersama komunitas kecil demi menjaga kesehatan psikologisnya. Kesederhanaan Paus Fransiskus juga terlihat saat melakukan perjalanan apostoliknya di Indonesia pada 3-6 September 2024 lalu. Paus Fransiskus enggan untuk memakai jet pribadi dan lebih memilih untuk menggunakan pesawat komersial. Adapun pesawat yang ditumpangi Paus Fransiskus beserta rombongan kala itu, yakni pesawat komersial dari maskapai Alitalia yang kini dikelola oleh ITA Airways. Tidak sampai di situ, kesederhanaan Paus Fransiskus juga diperlihatkan ketika ia enggan menggunakan mobil mewah layaknya pejabat negara. Bukan menumpangi mobil mewah miliaran rupiah saat kunjungan di Indonesia, Paus Fransiskus lebih memilih menumpangi Toyota Innova Zenix berwarna putih yang ditaksir hanya seharga 430 juta rupiah. Bahkan, mobil tersebut tidak hanya digunakan untuk perjalanan dari Bandara Soekarno-Hatta ke tempat penginapannya, tetapi dipakai selama lawatannya di Indonesia. Paus Fransiskus juga enggan duduk di kursi tengah mobil dan lebih memilih duduk di sebelah sopir. Kaul kemiskinan yang menjadi janjinya sebagai imam di gereja Katolik juga terlihat dari keengganannya untuk tidur di hotel mewah. Hal ini dikonfirmasi oleh Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo. Suharyo mengungkapkan Paus Fransiskus lebih memilih tidur di Kedutaan Besar Vatikan di Indonesia. Paus Fransiskus juga selalu membuka kaca mobilnya saat berkunjung di Indonesia, menyapa warga dengan lambaian dan senyuman.
selama berada di Indonesia untuk menyapa warga Indonesia yang antusias berdiri di jalan-jalan yang akan dilewati Paus Fransiskus. Paus Fransiskus bahkan memanggil sejumlah warga untuk mendekat dan memberi berkat, terutama untuk anak-anak dan ibu hamil. Yang dipilih Paus dapat mendapat berkat darinya dan juga ia memberikan kalung rosario. Paus Fransiskus sempat memimpin Misa Agung yang utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 5 September 2024 lalu dalam rangkaian perjalanan apostoliknya. Pada homilinya, ia meminta kepada umat untuk memegang sabda Tuhan sebagai kompas untuk mengarungi kehidupan. Sekitar 87.000 umat Katolik menghadiri Misa Akbar yang dipimpin Paus Fransiskus pada 2024 lalu. Dalam homilinya, Paus Fransiskus menyampaikan pesan penting mengenai pentingnya umat untuk tidak mudah menyerah dan selalu percaya bahwa mereka selalu memiliki kesempatan untuk bangkit setelah gagal. Paus Fransiskus juga berpesan agar Indonesia tidak pernah lelah untuk merawat keberagaman dan kerukunan untuk berjalan bersama demi kebaikan masyarakat. Paus Fransiskus mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Pertama, Paus Fransiskus berterima kasih kepada biarawan dan biarawati serta relawan yang ikut andil dalam menyambut kedatangannya di Indonesia. Paus Fransiskus juga berterima kasih kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, para pejabat sipil, dan aparat keamanan yang telah mengurus segala keperluan kunjungannya di Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.